Akhirnya, penjurusan di SMA dihapus juga. Hal ini tentu saja akan menuai banyak reaksi masyarakat. Benarkah anak-anak SMA sudah mampu menemukan minat dan penjurusan di masa kuliah mereka nanti? Apakah sistem baru ini akan menjadi jalan terang menuju cita-cita mereka? Ikuti ulasannya dalam editorial review. Masih membahas topik pendidikan, Indonesia Detik ini akan mengulas kasus katrol nilai yang terjadi di Depok, Jawa Barat. Sejak kapan praktik ini dilakukan? Siapa saja yang terlibat? Semasif apa kecurangan ini dilakukan? Menghadirkan Sekretaris Disdik Kota Depok, Sutarno, temukan jawabannya dalam Detik Sore. Bagi Anda yang memiliki minat terhadap seluk-beluk budaya suku Baduy, Sunset Talk sore ini akan kedatangan tamu Don Hasman, seorang fotografer etnografi yang puluhan tahun meneliti dan mendokumentasikan orang Kanekes yang tinggal di pedalaman Banten. Temukan kisah-kisah tak terungkap yang akan ia ceritakan nanti. Jangan lewatkan berita-berita Detikcom lainnya serta analisis pergerakan harga pasar hingga penutupan IHSG sesaat lagi. Detik Sore gak cuma hore-hore. Kembali lagi di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Hore-hore gak sore ini? Hore-hore banget. Apa kabar Mongga hari ini? Cukup ngantuk ya, Cukup tapi ngantuk. masih hore karena bersama Afif di sini. Sama Mongga juga bersama teman-teman 20 detik. Kata tunggu bentar. Maaf. Ya, jadi Detikers sampai nanti jam 6 sore 6 sore. seperti biasa. Gue Afif dan Mongga di sini kita akan mengupas tuntas. Ada yang seru apa aja hari ini di detik.com ya kan? Betul. Oke, tadi ada pelantikan Wakil Menteri, terus juga kita ada banyak berita dari Training Today. Yes. Terus juga ada yang khusus nanti ini loh, Mongga nih menarik nih soal menerka nasib siswa usai penjurusan di SMA dihapus. Kan lo udah IPA IPS kan? Iya, itu seru sih. Sama yang katrol nilai juga seru sih. Oh iya yang Itu Depok relate ya? gak sih? Iya di Depok. Lo pernah katrol nilai gak dulu? Depok lagi. Oh katrol nilai, enggak lah. Gua kan Butuh duit siswa ya, yang males ya? jujur. Jangan sampai jasa palsu Detikers. Benar. Terus juga terakhir Sunset Talk ada siapa Mongga nanti? Ada Don Hasman, sang legend. Beliau ini fotografer senior Detikers sudah 80 tahun dan ya karyanya banyak banget lah. Kalau kalian pecinta alam pasti kenal Pak Don ini, namanya aja udah keren ya. Serem nih. Wih, Mas Fia mana nih ya? Nggak ya? Aduh, lemes dia. Coba bisa dikencengin. Bisa kenceng lah. Kita punya banyak ini ya, berita-berita soal datang dari ini nggak sih, istana ya. Ada Wamen tadi, Pak Jokowi juga kan kemarin habis ketemu sama UEA ya, UEA. Maaf. Enak banget. Oh ya. Uni Emirat Arab, terus macam-macam sih. Oh itu kayak digodain ya? Oh ya. Gitu. Jadi ini langsung gue baca aja mau nggak ya? Boleh. Presiden Jokowi itu berkunjung ke Uni Emirat Arab bawa 8 kado buat Indonesia. Apa Jadi tuh? Presiden Jokowi telah menjalani kunjungan kerja ke Abu Dhabi, ke pusatnya UEA ya, Uni Emirat Arab ini kan. Dalam kunkernya, Jokowi mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Mohammed bin Zayed Al Nahyan atau dalam kurung MBZ seperti nama tol ya kan. Yoi. Untuk meningkatkan kerjasama kedua negara, utamanya dalam bidang ekonomi. Dan UAE merupakan salah satu mitra penting Indonesia di Timur Tengah. Kedelapan kesepakatan itu, wah banyak nih. MOU antara Kementerian BUMN dan Eagle Hills terkait tourism dan juga transportasi udara. Wow. Terus ada MOU antara Nusantara Capital Authority dan Dubai International Financial Center Authority terkait pembentukan Financial Center di IKN. Kemudian MOU antara BRIN dan juga Emirates Nuclear Energy. Wow. Takut. Bukannya kita nggak tahu. Gua Tapi nggak kan tahu. nah itu kan Itu nuklir. kan? Iya. Sama kan bawahnya tapi Tapi kan tenaga nuklir nggak semuanya serem. iya Oh, sih, efek sampingnya kan yang serem Efek sebenarnya. samping batuk-batuk paling biasanya. Oh iya, nama meleleh gitu gak sih kulit? Batuk-batuknya meleleh. Terus juga MOU antara BI dan UECAB ya Oh, kan? UAE Central Bank terkait sistem pembayaran. Terus juga MOU antara Kementerian Keuangan dan Ministry of Finance terkait Public Finance Management. Terus MOU antara Masdar dan PLN Icon Plus, kemudian framework agreement antara PTDI dan PAL. Ini bukan ya? Apa? PAL Aerospace terkait teknologi transfer of maritime petrol air. Wah panjang sekali ya. Aircraft Good and luck. anti-submarine warfare. Kemudian MOU antara Muhammad bin Zayed Species Conservation
Fund United Arab Emirates dan Kementerian Kemaritiman dan Investasi terkait pembangunan Sheikh Mohammed bin Udah berapa Zayed itu, Viv? dan Joko Widodo International Mangrove Research Center in Bali. Dah. Wes, Guys. gila. Selesai. Tangan lo buat Afif ya. Iya. Apa sampai habis, guys. Oke, jadi intinya apa, Viv? Ini poin kedua, Mae. Mae lagi mau enggak? Sorry. Oh, ini mau Sorry. enggak? Kebiasaan. Kan kita jarang berduet kan. Enggak, bete Ya harus deh. butuh Mau adaptasi pulang aja dulu deh. lah, Mau kan enggak. gue lagi bete. Ya kan nggak bisa langsung cinta pada pandangan pertama. Terus Takut. apa lagi? Mau pulang. Masih dari Jokowi dan Iya. UEA ya. Jadi ada Jokowi ajak Uni Emirat Arab investasi di RI, tawarkan IKN hingga proyek hilirisasi, kurang lebih sih sama ya, sehingga Iya. menghasilkan kesepakatan tadi ya tampaknya. Oke. Jadi Presiden Joko Widodo mengajak Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan atau Pangeran MBZ berinvestasi di Indonesia. Menurutnya investasi UEA ini di Indonesia ini terus bertambah. Jokowi mengatakan salah satu yang mau difokuskan Indonesia adalah investasi Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru. Dan Jokowi juga mengapresiasi nih investasi pembangkit listrik tenaga surya raksasa di Jawa Barat, tepatnya proyek PLTS Cirata di Jawa Barat. Proyek itu merupakan PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara yang diresmikan Jokowi pada November lalu. Kapasitas PLTS itu mencapai 192 megawatt peak. Wow. PLTS terapung Cirata digarap oleh PLN dan perusahaan asal Abu Dhabi Masdar dengan nilai investasi 1,7 triliun rupiah. Rencananya Masdar masih mau meningkatkan lagi nih kapasitas PLTS hingga 500 megawatt. Jokowi juga ingin UEA menindaklanjuti kerjasama pembangkit listrik tenaga nuklir antara BRIN dan Emres Nuclear and Energy Corporation. Gampang kan gue ngomongnya? Dikit banget teksnya. Tapi memang Iya. sebenarnya IKN kan ya kita tahu kan Jokowi memang mencari investor untuk IKN. Benar. Untuk Dan salah satu mengembangkan dengan ini ya. sebagai ibu kota baru. Bonga katanya mau ke sana ya. Panas, makasih. Jakarta aja gue gak kuat. Terus kemudian Detikers ini melewat terus kenapa nih? Ini hari ini Di sini. yang baru banget Detikers ini Bu Menteri Sri Mulyani punya 2 wamen dan dilantik Pak ya? Jokowi hari ini. Ya, Kementerian Keuangan bakal memiliki 2 wakil menteri. Hari ini posisi Jam 3 tambahan nggak wakil. sih? Jam 3 baru banget tadi. Sekarang ya? Ini lebih dari istana gue. Wes, ngapain? Serbu Deka. Oh, baik. Salah dong. Koordinator staf sus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan Jokowi melantik Wamenko tambahan sore ini pukul 15 ya tadi sore ya kan. Sekarang. Jokowi juga akan melantik 2 nama wakil menteri lainnya hari ini. Pertama, pengangkatan wakil menteri investasi untuk pertama kalinya. Kedua, pergantian wakil menteri pertanian. Dikabarkan Thomas Duyandono disebut-sebut akan dilantik menjadi wakil menteri keuangan hari ini. Tahu gak deh siapa? Siapa tuh? Siapa? Ponakannya Pak Prabowo. Oh, Gitu. iya. Lagi asyik tuh di finance bahasannya. Iya lagi rame Mas itu ya. Pantas Mas populer terus ya. Betul. Kalah berita Detik Sport. Aduh. Saat ini posisi Wamenko diisi oleh Suhasil Nazara. Sejauh ini berdasarkan sumber Detikcom, Kamis posisi Wamenko akan ditambah menjadi 2. Suhasil dan Thomas kabarnya bakal mendampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hingga akhir masa jabatan Kabinet Indonesia Maju di bulan Oktober 2024. Kenapa? Gue kira tuh sampai dengan kayak seterusnya lagi gitu. Berarti mereka cuma membantu sampai dengan Oktober ini ya? bentar Jatuhnya. lagi dong ya. Sekarang makanya. Juli, Agustus, September, 3. Oktober. 4 bulanan. Iya, bentar banget tapi gak apa-apa lah ya. Iya. Lo bangga gak sih kalau lo pernah Bangga lah. jadi wes Di gila CV lo wakil jadi menteri bagus bro. kan. Iya, gak usah naruh CV, nyari nama lo jadi bagus tuh. Ya kan di Google, Iya, ya buat- enggak. buat pengalaman dan jam terbang sih. Tapi apapun itu semoga yang terbaik lah kalau Benar, kita ada percayakan ini kita saja. percayakan kepada pemerintah. Ah. Kenapa sih mau bercanda tapi takut ya? Oke, benar. terus ada IHSG hari Oh ini iya, dibuka di zona skip tuh, hijau. guys. Yes. Sikat mau nggak? Aduh. Indeks harga saham gabungan atau ya IHSG hari ini berada di zona hijau. Dikutip dari data RTI pada Kamis 18 Juli 2024, IHSG berada di posisi 7.239, menguat 15,2 poin atau 0,21%. Nah, IHSG dibuka pada level 7.224 dengan level tertingginya 7.248 dan level terendah 7.220. Nah, volume transaksi tercatat 1,73 miliar dan turnover sebesar 677,5 miliar dan frekuensi 74.185 kali. Wah, Semangat, dendam Mongga. Afif, gila. Pantesan di skip ini ya. Ada 213 saham yang menguat dan 121 saham melemah.
dan 219 saham tidak bergerak. Nah, untuk nikel 225 indeksnya tercatat 40.394 minus 703 poin atau melemah 1,71%. Kemudian Hang Seng Index tercatat 17.705 minus 33,8 poin atau melemah 0,19%. Selanjutnya dari Shanghai Composite Index 2.948 minus 14,71 poin, melemah 0,5%. Kemudian Straits Times Index 3.474 minus 14,94 poin atau melemah semangat mau nggak? 0,43%. Terakhir. Gue keren banget ya bisa Iya begini. sumpah. Jangan iklan udah. dong, jangan iklan dong. Oh iya jangan iklan, Thank sorry. you. Tapi kalau mau iklan boleh ya. Lalu indeks LQ45 tercatat 911,5%, 5 menguat 1,43 poin atau menguat 0,16%. Boleh ya kameranya ganti ya. Nah, thank you. Jangan Masih fokus gue. mau lanjut mau nggak baca? Enggak, makasih udah. Oke kalau begitu. Mantap ya Dan pembahasan dendamnya. Pantas kok di skip ini orang. panjang banget ya. Kurang ajar, jebak. Nah, Tikers ini ya kita udah seperti biasa kita masuk ke sentimen market ya kan. Dan kita sudah kedatangan juga ada Mbak Sheryl dari Investasiku di sana. Emang sedang udah waktunya bersiap-siap. Udah kan ya? Udah waktunya sekarang kan? Guys. Boleh Katanya oke. tuh. Soalnya Mbak Sheryl udah siap-siap tuh. Wah, udah push up, udah shadow boxing gitu. Yo, ini pemanasan Mau ya. tinju jadinya. Nah, ini habis dah. nih. Kita lihat aja langsung sentimen market Yes. hari ini 18 Juli 2024. Nah, ketika sekarang kita sudah berada bersama Mbak Sheryl dari Investasiku. Halo Mbak Sheryl. Halo Mbak. Long time no see. Iya. Paketan ini sudah jarang ya. Sudah jarang ya. Iya kan, paketan hore-hore Makanya, doang ini ya. bener. Bukan gak cuma hore-hore. Takutnya kita gak laku mau gak ya? Jangan Sorry, dong. sedih banget ya. Mau jadi jangan gue jangan Gue nyerah bawa nih. kita. Jangan gitu dong. Dan Mbak Sheryl hari ini pakai baju hijau nih. Terus Iya. kenapa? Jangan-jangan IHSG-nya lagi Nggak hijau ngaruh, juga. seragam dia. Iya, udah Oh, hafal seragam ya Mbak. Tapi Mbak, kalau misalnya IHSG lagi merah, nanti kalian baju merah nggak? Iya ya, nanti bikin seragam baju Iya merah kan, ya, lucu biar kan? menyesuaikan prediksi. Jadi kayak wah ini merah-merah berarti nih tadi pagi kebakaran nih gitu ya nggak Iya. sih? Kalau kayak kemarin 0, berarti pakai bajunya kuning netral. Bisa. Oh. Tuh, boleh kan? Pokoknya pas udah hijau berarti orang bisa lewat aja ya. Lampu lalu lintas. Merah Jadi kuning kayak hijau. lampu merah. Mbak, jadi hari ini memang IHSG-nya dibuka di zona hijau ya Mbak ya? Yes, betul. Gimana tuh Mbak? Lagi mau penutupan kan ini bentar lagi kan? Oh iya, sekarang jam berapa? Jadi memang IHSG-nya nih konsisten menguat, konsisten hijau. Oh. Baik di sesi 1 dan lanjut lagi di sesi kedua sampai saat ini IHSG-nya masih menguat di level lebih dari 1%. Signifikan nih. Jadi sesuai juga obrolan kita kemarin ya. Kemarin kan IHSG-nya tuh 3 hari berturut-turut melemah. Tapi kita lihat memang untuk hari ini ada potensi reversal dan ternyata memang hari ini menguat. Memang menguatannya juga hari ini lebih daripada dugaan kita ya. Ternyata sangat bullish banget nih hari ini. Sampai bisa kembali lagi ke level 7.300-an. Itu dipengaruhi apa sih Mbak? Kok bisa kayak gitu? Oke, jadi sentimennya kalau dari global sebenarnya agak masih kurang positif. Kenapa? Karena semalam kalau indeks Dow Jones memang masih mencetak rekor terus nih, gitu. Tapi indeks Nasdaq
indeks teknologi justru mencatatkan kinerja terburuk sejak akhir tahun 2022. Seperti itu. Jadi kemarin ini ada komentar ya dari Presiden Biden dan mengatakan beliau lagi mempertimbangkan untuk semakin memperketat kebijakan perang dagang khususnya produsen semikonduktor ya untuk perusahaan China kayak gitu. Jadi ini sebenarnya semakin khawatir lagi kalau di global atas kekhawatiran perang dagang lagi nih antara Amerika sama Tiongkok. Kira-kira apa yang terjadi kok kayak gitu? Tapi tadi sore hari barusan saya sambil nunggu ini saya lihat di berita, ternyata si Presiden Biden lagi positif COVID. Iya, lagi kena COVID. Ya, Lagi kena hari COVID lagi. gini kena COVID. Aduh, basi. Sorry. Lebih ketelat ya. Iya, makanya. Gue udah 2 kali loh setahun. Siapa tahu dia ini udah S keberapa loh, S2 atau S3 Benar, atau benar, S4. benar. Udah profesor malah. Udah profesor COVID. Maaf, Gak berani. Iya, saya gak berani. Dor. Takut. Meletus balon biru ya kan. Benar. Oke. Terus kalau dari sentimen global dari domestik ya. Hari ini kita berdasarkan berita di sore hari ini Pak Presiden kita Pak Jokowi akan melantik 3 Wamen ya. wakil menteri baru. Nah, kelihatannya itu juga direspon positif ya sama pelaku pasar dari regional Asia tadi. Kalau kita lihat bursa Asia di siang hari ini seperti Hong Kong, China ini juga menguat. Jadi cocok banget deh sentimen dari global, dari domestik ini mendukung buat penguatan IHSG seperti itu. Lantas kalau itu menguat apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan jangan lupa investasi. Jangan lupa trading. Bisa dibagi-bagi ke produk-produk yang ada di investasiku. Apakah ada sudah saham, saatnya narik belum? ada saham, ada Belum, reksadana, belum ada sih. obligasi. Jangan ditarik dong. Jadi Jangan ditarik. diinvest, ditabung Oke. untuk pensiun. Oh. Gitu. Oke. Memang sejauh apa sih Mbak pengaruhnya kalau misalnya tadi sekarang kan ada wamen baru, pelantikan wamen hari ini sejauh apa sih bisa berpengaruh ke IHSG itu sendiri? Di pasar gitu. Iya. ya. Pasar, benar. Kemarin kan di awal tahun fokusnya market tuh siapa nih presiden yang menang. Oh, 1, iya. 2, atau 3. Akhirnya di Februari, Maret putusannya sudah tepat. Sudah final. Diputuskanlah Pak Prabowo sama Mas Gibran yang menang. Itu sudah memberikan kelegaan sedikit di market. Tapi seperti biasa, seperti di historical tahun pemilu sebelumnya, memang setelah dilakukannya pemilu pasti market tuh menantikan siapa ya kira-kira kabinet baru tuh menteri-menterinya siapa aja, kebijakannya gimana. Nah, sekarang di bulan Juli di pertengahan tahun ini market lihat sudah ada progres lanjutan, perkembangan lanjutan ya. Oh, sudah lebih kelihatan nih, apalagi yang dinantikan pelaku pasar kira-kira siapa nanti ya menteri keuangannya yang menggantikan Bu Sri. Lalu ya itu jadi salah satu sentimen positif yang membuat jadi modal untuk investor dan pengusaha menerka kira-kira kebijakannya ke depannya apa. Nanti kan wakil menteri yang dilantik kan dari selain Menkeu itu ada menteri investasi, Iya. menteri pertanian gitu ya. Kita lihat memang kementerian tersebut tuh yang menjadi 3 fokus utama dari pemerintahan Pak Prabowo menanti seperti itu. Tapi memang sih Mbak, aku pun ngobrol sama teman-teman dari Detik Oto dan Detik Inet ya. Jadi memang kalau pemilu gitu rata-rata tuh ya kayak klien-klien kita gitu. Maksudnya kan kalau otomotif kan mobil-mobil atau kalau misalnya Detik Inet kan HP-HP gitu Mbak ya. Mereka tuh emang menahan nggak jualan dulu gitu. Maksudnya kayak bukan nggak hanya menahan jualan, kayak menahan launching dulu nih. Karena gimana nih Indonesia memang seperti itu Mbak ya. Betul. Suasana politik itu bisa mempengaruhi pasar ya berarti ya. Betul, itu dia konkretnya ya, contoh konkretnya tuh seperti itu. Gila ya. Ada urusannya nggak sama ini? Bursa pemain? Bursa transfer pemain nggak ada. Oh, nggak ada. Oke. Tetep lah, Messi masih bengkak kakinya kasihan. Iya kemarin bengkak dia kan di Copa America, jatuh. Nggak diurut kali dia ya. Nah mau Kaji Naim liatnya nih ntar sore, cuman macet di Desari itu, kasihan banget emang. Kapan tiba-tiba Messi? Mbak terus hari ini juga harga emas cetak rekor ya Mbak? Iya, Harga emas betul. rekor Cetak tertinggi. rekor mulu gak sih? Iya. Lama-lama masuk muri nih harga emas nih. Bener loh. Iya kan.
Ini rekor tertinggi di perdagangan Asia pada hari Rabu. Itu gimana, Mbak? Oke, nah kalau kita lihat kaitannya sama sektoral, ya kita lihat sektor yang hari ini menguat signifikan itu bahan baku sih menguat ya, Oke. tapi bukan salah satu top gainer. Karena kalau saham-saham emas itu terkait sama sektor bahan baku, jadi pengaruhnya nggak terlalu signifikan. Tapi kalau kita lihat ini penguatan harga emas kan udah hari kesekian ya, sejak Ya. kemarin-kemarin sudah naik. Tapi justru direspon positifnya di hari kemarin penguatannya sama kenaikan harga-harga emas dan logam. Kalau hari ini kita lihat secara sektoral, yang menjadi penopang penguatan IHSG adalah sektor energi. Memang juga harga minyak kan menguat, Ya. bahkan udah lebih dari level 82 US dollar per barrel ya, karena ada drop yang signifikan nih dalam cadangan minyak Amerika. Ini data per 12 Juli kemarin gitu. Lalu kita lihat juga harga batu bara ini juga menguat ya. Jadi sentimennya positif. Kita juga tahu sektor energi ini punya bobot yang besar untuk penguatan IHSG. Lalu yang kedua, sektor keuangan. Hari ini menguatnya masih bergerak ya, kurang lebih di 1%. Sektor keuangan ini punya bobot yang paling besar, yang paling signifikan untuk IHSG. Jadi nggak heran, hari ini IHSG menguatnya tuh bisa lebih dari 1% karena ditopang sama saham-saham sektor-sektor yang punya bobot besar terhadap IHSG. Meski demikian, ada juga yang melemah gitu. Yang melemah hari ini justru teknologi. Kita lihat ini sentimennya mengikuti di Amerika ya, di mana sentimen indeks Nasdaq itu kan mencatatkan kinerja terburuk sejak 2022 kemarin. Seperti itu. Oke, gimana Fit? Habis ini mau ke Melawai beli emas. Blok M. Nggak beli minyak atau jualan minyak? Oh, iya. Minyak kan lagi naik Bensin juga. dingin di alam Iya, maksudnya. komoditas minyak lagi naik juga ya, Mbak ya? Bensin pinggir jalan. Bensin minyak sih bener. Iya kan? Tapi zaman dulu emang ada tukang minyak. Ada minyak gitu kan? Iya, Maaf. minyak ya bener ya pakai Beneran gerobak. di Jelia. Minyak dulu, minyak apa dulu nih yang mau dijual nih? Nah, kebetulan kalau mau nggak minyak apa Minyak urut wajah ya? sih gue kebetulan. Itu urut loh, gue sih minyak Micellar wajah. water. Beda Mbak, yang bikin kan kalau muka kering kita kan nggak cuma kasih air doang, kasih minyak juga Mbak. Oh, Gitu tuh juga mahal. cleansing balm. Itu buat ngapus, ini buat melembabkan. Beda lagi. Baby Sorry, oil gue masih gitu. dibutuhin nggak di sini? Kalau gue cabut aja. Ngomonginnya gak ngerti. Mbak, tapi tadi balik ke soal ini Mbak yang pelantikan 3 menteri itu, wakil menteri yang baru. Kok Ya. sebenarnya pelaku pasar gitu Mbak, apa sih yang diharapkan dari adanya pelantikan ini gitu? Ya, jadi diharapkannya sih seiring terbentuknya nih kabinet yang sudah diperbaharui, meskipun sisa waktunya tinggal dikit lagi ya pemerintahan Pak Jokowi, tapi kan ini transisi ya untuk ke pemerintahan Pak Prabowo. Jadi market berusaha menerka-nerka. Kira-kira di pemerintahan Pak Prabowo nanti itu seperti apa ya rencana kerjanya, fokusnya ke sektor apa. Jadi kan kalau sudah ada bayangan sektor apa yang difokuskan, investor yang terkait itu bisa mempersiapkan investasinya, mempersiapkan strategi bisnisnya, ekspansinya mau bagaimana berikutnya kayak gitu. Bahkan yang Jokowi ke WA juga salah satu Betul, itu, Mbak, ya? nyambung juga Nyambung itu juga makanya ada pelantikan menteri investasinya juga kan. Kayak gitu. Ada yang mau jadi menteri mungkin? Gue takut lagi, tanggung jawabnya gede banget. Iya, monggo mau jadi menteri sunat tapi udah gak ada. Itu mantri ya. Mantri, beda lagi. Menteri Bang aja boleh nggak? Menteri Ini dari daerah Mantri tahu kan? Oh iya. Tahu lah. Atau mungkin Mbak Sheryl mau Jadi menteri? Enggak sih, enggak. Enggak, kenapa Mbak? Itu dia takut Ya sama kan, tanggung jawab yang jawabnya kalau besar. jadi wakil Jawab, menteri betul. aja mau nggak? Mungkin mau ya. Iya, staf sus kayak menarik ya. Boleh. Ya nggak sih? Menteri olahraga mau. Enggak, saya kepikiran kata-kata. Tadi bener sih ada tanggung jawab besar karena emang Ben Uncle kan ngomong gitu kan. Uncle Ben Uncle siapa? Ben maksudnya. Iya. Lagi menjawab lagi kan seiring datang kekuatan besar akan datang tanggung jawab besar Benar. gitu. Ini kayak gini juga tanggung jawab gede banget gak sih? Yo, bener, mensana in corpore sano. Bener, apa artinya? Kopernya di sini lu malak sono. Tanya lagi. Marah.
Apalagi nanya Udah mau enggak? tutup belum ya SG? 2 menit lagi masih ya? 2 menit Kita cepet lagi. juga ya. Cepet sekali. Biasanya kan mepet-mepet tuh ya, baru Mbak Sheryl masuk gitu kan. Iya. Ini udah habis loh. Ini Mbak. menunjukkan Untuk semangatnya semangat. Iya, ya. bener. Luar biasa nih. Gairah baru ini emang ini. Bener, gue butuh gula banget sih jujur. Ini gue gak fokus. Butuh gula. Ini katanya inflasi, Inggris inflasi nih Mbak. Terus apa nih urusannya sama Oh, iya. pasar nih Mbak? Gimana nih Mbak? Oke, nah jadi di sore hari ini juga dari Eropa ini ada update ya. Data inflasi dari Eropa ya. Data inflasinya sejauh ini masih aman sehingga makin mendukung ekspektasi pasar bahwa pemangkasan suku bunga di Eropa tuh masih akan berlanjut. Tapi Oke. nanti malam ini ada pertemuan dari Bank Sentral Eropa. Seperti The Fed-nya di Amerika. Gadang lagi Mbak? Enggak sih, Enggak. Eropa enggak gitu, enggak sesignifikan Baik. Amerika. Oke. Jadi harapannya nanti malam ada petunjuk lah kira-kira pemangkasan suku bunganya tuh kapan, karena mayoritas pasar melihat tidak mungkin di pertemuan nanti malam itu ada pemangkasan suku bunga. Jadi market menantikan kira-kira kapan nih bocorannya pemangkasan suku bunga Eropa. Apakah ikut Amerika di September atau tunggu Amerika yaitu di kuartal 4 atau di akhir tahun kayak gitu. Tapi itu nggak bakal ngaruh ke BI kan Mbak ya? Ke suku bunga kita. Kalau Eropa itu. Kalau kita lebih terpengaruh sama The Fed, Bank Sentral Amerika. Amerika. Atas dasar apa sih keputusan itu? Banyak hal ya. Oke. Jadi banyak parameter ekonomi ya yang dipercermati. Kalau kemarin kata Pak Peri, Gubernur Bank Indonesia kita, beliau kan optimis ya. Kalau The Fed itu juga akan memangkas suku bunga lebih cepat dari perkiraan awal. Lalu bagaimana dengan pemangkasan suku bunga BI? Kalau gitu bisa juga dong, cepat juga dong. Tapi Pak Peri juga nggak mau terburu-buru karena akan mencermati dulu nih perkembangan dari sentimen global seperti apa. Oke. Kita tahu juga masih ada perang ya Ya, di Timur Tengah. Iya. Itu kaitannya sama harga-harga komoditas. Harga komoditas juga kaitan sama inflasi juga. Lalu juga pengaruh juga ke dolar Amerika. Lalu juga data-data perekonomian dalam negeri, domestik. Meskipun Pak Peri itu optimis pertumbuhan kita terkini ya kuartal 2 ini akan masih tetap bagus, masih akan tetap kuat didukung sama konsumsi rumah tangga yang baik seperti itu. Oke, tetap spending yang penting ya. Iya, belanja. Belanja suka Spending ya. saya. Tapi kan suku bunga BI ini juga yang ngaruh buat orang KPR rumah itu kan Mbak? Betul. Iya nggak sih kalau betul. misalnya ya soalnya ada kemarin saudara baru ngambil itu Mbak, saya gitu, terus wah saudara. bukan Mbak. Dia bilang rumah itu apa pokoknya kan kalau sekarang kalau ini kita ngomong dikit properti nggak apa-apa Mbak ya. Iya, iya. Developer sekarang tuh jadi katanya itu 3 atau 5 tahun pertama itu flat. Tapi nanti setelahnya itu ikutin suku bunga. Nah, itu kan maksudnya Bisa naik kalau nah mau itu yang Mbak naik. iya. Dan naiknya itu berapa banyak sih Mbak? Kira-kira maksudnya sampai angka 20% enggak ya? Enggak pernah sih Indonesia sampai Iya, 20%, gede banget sih, iya. banget gitu ya. Tapi kalau kita lihat justru trennya tuh bukannya naik kalau kita Oke. di suku bunga Indonesia ini. Justru kecenderungannya kita juga siap-siap akan turun. Karena The Fed kan mau menyiapkan Iya, penurunan penurunan suku bunga seperti itu. Justru bagus sebenarnya kalau yang mau KPR dan juga bagus buat saham-saham yang terkait properti. Kita lihat juga saham properti beberapa pekan terakhir ini rebound seiring optimisme pemangkasan suku bunga. Karena yang KPR jadinya kan nggak terlalu mahal kalau suku bunganya nanti dipangkas. Iya. Meskipun belum kejadian, biasanya hal itu begitu ada pandangan optimisme seperti itu akan tercermin di market, akan tercermin di harga saham-saham properti yang terkait, di saham-saham perbankan yang sebagai pemberi kredit kayak gitu. Oh, Udah marketnya udah Oh closing. iya, belum? udah jam 4 Yeay. nih, Mbak. Apa yang terjadi hari ini? Oke. Wow, ternyata penguatannya makin mantap nih. Oh Wih, iya. makin hijau dong. Guys, Makin ganti baju hijau. hijau. Nanti kita nyaru nggak? Nggak ya? Aku Oh, nggak iya. di screen ya. Hijau lagi ya. Iya, Saya udah hilang. penguatannya 1,34%. Tadi kan Oke. masih 1%-an ya, makin besar secara persentase nih penguatan IHSG-nya. Lalu di sisi lain tapi meskipun IHSG-nya menguat, tapi nilai transaksi agak kecil karena masih di bawah rata-rata harian. Sekarang masih 9,7 triliun, di mana rata-ratanya tuh sehari 10 triliun per hari, seperti itu.
Itu apa urusannya sih Mbak antara tadi IHSG levelnya di berapa kemudian dengan jumlah transaksi? Iya, jadi ini sebagai parameter. Apakah dengan penguatan IHSG hari ini ditopang sama nilai transaksi yang besar? Kalau nilai transaksinya besar, artinya pelaku pasar optimis banget nih. Istilahnya greedy banget nih dalam bertransaksi kayak gitu. Kalau kita lihat marketnya memang sudah optimis, sudah happy, tapi belum terlalu yakin-yakin banget. Sehingga transaksinya juga tercermin masih di bawah rata-rata seperti itu. Gitu. Kalau misalnya level IHSG sendiri itu dipengaruhi apa aja sih Mbak sebenarnya? Level IHSG kan indeks harga saham gabungan ya. Gabungan dari itu semua. Gabungan dari semua saham yang tergabung pada Bursa Saham Indonesia, Bursa Efek Indonesia. Itu ada 937 emiten kalau nggak salah. Jadi banyak ya. Keren banyak. Jadi mereka dari 900 itu punya bobot yang berbeda-beda untuk mempengaruhi IHSG tersebut. Kayak gitu. Ada yang bobotnya besar, ada yang bobotnya kecil. Biasanya saham-saham blue chip, LQ45 seperti saham-saham perbankan, energi juga pengaruhnya besar itu buat IHSG. Nah, untuk besok kita lihat IHSG nih masih ada potensi penguatan. Penguatannya tapi relatif terbatas ya. Sekarang kan di 7.321. Nah, kita lihat IHSG ada resisten nih. Besok tuh targetnya ke level 7.370 andai pun menguat. Lalu kalaupun melemah, ini ada di level 7.290. Kecenderungannya sih masih menguat harusnya ya. Kita lihat data nanti malam dari Amerika. Sebentar, ada data apa aja? Hari ini hanya dari Eropa ya, dari ECB, sama rilis pengangguran Inggris. Rilis pengangguran Inggris bagus sih, stabil sesuai perkiraan. Jadi hari ini relatif minim sentimennya kalau dari data ekonomi Amerika. Tapi di Amerika itu lagi rilis musim kinerja keuangan kuartal kedua. Kayak gitu. Jadi kita lihat IHSG-nya untuk besok tuh masih mencari mencari arah baru ya. Biasanya kalau earning di Amerika bagus, indeksnya menguat lagi, kita bisa ikut menguat. Berlaku pula sebaliknya. Seperti itu. Gimana, Viv? Optimisme itu ada. Iya kan? Bener kan? Selalu dong. Harus ada. Selalu. Itu yang gue dapatkan selama ngobrol sama Mbak Sheryl di sini. Mau merah, mau hijau, optimis aja gitu. Iya betul lah. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Benar. Nonton iklan dulu. Sana apa? udah Udah. Apa? Ini langsung tulodo aja lah ya. Iya. Lakon. Makasih banyak Mbak Sheryl sudah datang di Detik Sore. Makasih Terima kasih telah menghore-hore bersama kita ya. Sama-sama. Besok ketemu Maya sama Edo lagi. Iya, ada aman lagi. Tenang Mbak. Besok baru pertanyaan lebih tajam lagi. Sekarang kita santai aja, belain akal pertanyaan santai Mbak ya. Betul. Tajam-tajam gitu. Lihat Edo kok ini apaan nih Edo. Aduh. Gak ikutan, gue takut. Lagi di rumah kan lu Eva. Aduh. Bukan ya wawancara ya. Enggak dong. Lagi sibuk. Oke nanti kita setuju masih banyak segmen menarik lagi. Tapi makasih Mbak Sheryl. Besok ditunggu lagi Mbak ya. Sampai kita jumpa lagi. Muncul lagi. Oke, thank you. Silakan Mbak Sheryl. Oke, siap-siap ya. Stay tune di Detik Sore. Gak cuma Hore. Kembali lagi di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Kali ini kita bahas hore-hore gak? Masih hore-hore sih. Masih hore-hore tapi hore-hore yang mungkin bertanya-tanya kali ya. Bertanya-tanya. kontroversi gak sih sebenarnya? Enggak tahu sih, buat gue sih enggak ya. Seru-seru aja ya. Mungkin karena gue belum punya anak kali ya. Jadi gue ya udahlah bodo amat gitu. Jadi Detikers kita di editorial review kali ini topiknya yaitu menerka nasib siswa usai penjurusan di SMA dihapus. Yes. Kan di SMA kita tahu ada IPA, IPS. Bahasa. Jangan lupa. Betul. Dan sekarang sudah tidak ada ya guys. Nah, kita bakal tanya-tanya sama Mbak Hani Kusuma Wardani, Wakil Redaktur Pelaksana Detik Edu. Mari kita sapa. Halo Mbak. Halo Mbak Hani. Halo, selamat sore. Halo. Gimana sih Mbak, ini tuh sebenarnya udah ada contek-contekan gak sih kayak
udah dikasih tahu sebelumnya nggak sih kalau misalnya bakal dihapus nih IPA IPS atau Kronologinya dulu lah gitu. gimana Mbak? Kenapa bisa jadi tiba-tiba di Iya, atau emang baru tahu gitu. Baru tahu kenapa nggak zaman aku dulu ya atau nggak zaman kamu dulu. Nah, Iya. itu. Nah, ini ini kan seiring dengan implementasi kurikulum Merdeka yang tahun 2020. Nah, penerapannya itu mulai tahun 2021. Oke. Nah, penerapannya bertahap. Nah, SMA yang menerapkan kurikulum Merdeka otomatis menyediakan jurusan IPA IPS di kelas 2 dan 3 ya. 3 gitu. Jadi kelas 1 mereka masih dapat mata pelajaran semua. Oke. Mata pelajaran semua, kemudian kelas 2 mulai diarahkan untuk peminatan. Nanti misalnya jurusan kamu ini mau ambil jurusan apa nih kuliahnya gitu. Sesuaiin tuh berarti ya. Sesuaiin. Bebas banget, enak nih, benar merdeka dong kalau kayak gitu namanya. Iya. Secara harafiah ya. Iya. Tapi dari awal dirancangnya kurikulum merdeka ini apakah sudah ada apa istilahnya ya, gambaran bahwa emang IPA IPS ini bakal dihapus, Mbak? Intinya sih fleksibel aja. Jadi kalau menurut Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Pak Anindito Aditomo, jadi ini memang lebih fleksibel dibanding kurikulum 2013. Jadi kalau kurikulum 2013 misalnya ada mata pelajaran dan submapelnya itu rigid ya, per minggu, per minggu harus selesai, per bulan harus menguasai materi ini. Kalau di kurikulum Merdeka itu 1 semester nih, terserah mau yang mana duluan gitu. Oh, makanya dulu pas di Merdeka itu pakainya buku paket. Iya. Buku paket yang satu jadi satu semua. Sedangkan kalau misalnya Kurtilas itu kan masih ya udah IPA, sejarah apa sih istilahnya, IPS, terus habis itu geografi dipisah. Ini jadi satu kan, itu jadi kan satu. Merdeka. Jadi gurunya bisa ngukur kemampuan muridnya. Muridku siap nggak nih buat materi ini? Diajarin materi ini duluan. Yang lain belakangan bisa seperti itu gitu. Berarti itu didasari oleh apa, Mbak? Apakah untuk memang ya kita tahu kan selama ini kan kalau sekolah ya mungkin buat apa sih belajar matematika Nah, gitu. tuh kan. Iya Tapi kan? kalau ada yang nanya. Maksudnya nggak bakal gue beli ke Abang Toprak, Bang. Luas segitiga gimana? Banyak kali tinggi bagi 2 gitu kan. Enggak, benar. Itu apa sih, Mbak, yang mendasari ini, atau memang ya katanya juga ini yang mirip Amerika tadi ya? Iya, mirip Amerika nggak sih? Soalnya setauku juga anak SMP, SMA aja tuh udah bisa milih mereka mau ambil kelas apa aja gitu sesuai dengan minat mereka, bahkan bukan sesuai dengan cita-cita gitu. Apakah memang begitu arahnya apa gimana, Mbak? Iya, jadi arahnya adalah biar penguatan, biar relevan keilmuannya untuk studi lanjutnya seperti itu. Tapi gitu. kan anak SMA masih belum tahu nggak sih? Gue sih SMA belum tahu ya mau kemana. Kan ya? misalnya kalau zaman aku dulu ya SMA itu sampai kelas 2 dapat semuanya kan? Iya. Akuntansi semua. Kelas satu. Padahal maunya IPA. Di iya sekolah sih. aku dulu IPA main 9 kelas IPA-nya. Baik, ya. IPS-nya 1. Gitu. Jadi Kita sama IPS. IPA kan? jadi kan yang ngapain gitu kan, belajar Benar, akuntansi sangat dalam Benar, gitu kan. Terus kemudian yang misalnya belajar untuk masuk ke teknik misalnya, ngapain belajar akuntansi yang sangat getol banget gitu Iya kan. sih, benar-benar. Seperti itu. Jadi kayak biar nggak buang-buang waktu ya jatuhnya ya. Terus kemudian kalau IPA dulu itu kan dipandang lebih superior mungkin ya. Iya, Benar nggak sih? benar. Benar siapa Pintar, cuma di iya. sekolah gue doang. Iya, enggak sih. Nggak, maksudnya Setiap angkatan, setiap ya. angkatan. Jadi kayaknya IPS tuh kelas 2, bahasa apalagi gitu kan. Nah, Benar. ini menurut Pak Nino itu nggak fair buat jurusan yang Di non lainnya. IPA gitu. Jadi apakah milih IPA karena dia senang IPA atau karena ada privilege yang diberikan pada jurusan IPA? Iya, atau Gitu. disuruh orang tua. Nah, itu biar gengsi. Kan biasanya Gengsi. begitu. Soalnya kan emang setauku juga anak IPA tuh bisa ngambil IPS dengan mudah Iya. gitu. Sedangkan anak IPS ya Allah boro-boro Iya. guys. Iya. Matematika kimia tuh gimana gitu kan. Tapi di SNPB ya? Seksi SNPB ya. SNPMB ya, seksi mahasiswa baru yang kemarin itu bisa cross loh. Jadi misalnya kamu ada anak SMA tata boga, bisa ngambil kedokteran. Kalau kamu kuat di biologi sama kimia, nggak apa-apa gitu. Bisa. Keren sih. Tapi emang dari dulu juga bisa, cuman effortnya lebih banyak kali ya dulu. Dulu ya? nggak bisa. Nggak bisa sama Dulu sekali nggak ya. bisa. Dulu nggak bisa. Sama sekali? Seberang. Oh iya, gue nggak mau sih ngambil IPS. Taboga ke dokter gimana ya? Makanya, tapi nggak ada yang tahu kan. Namanya juga masih remaja Iya kan. sih. Iya. Tapi Mbak, ini tahapan peniadaan jurusan ini apakah full diterapkannya mulai per kapan sih, Mbak? Iya. Kalau udah omongan kita, ada Full bocoran. terapannya tuh sesuai dengan kurikulum Merdeka. Jadi 2021 itu masih berapa persen? 2022 itu 50% sekolah sudah menerapkan. 2023 80%. 2024 per tahun ini itu sudah 90 sampai 95% sekolah Jadi sudah makin berasa ya. menerapkan kurikulum Merdeka gitu. Nah, 5%-nya
itu nggak apa-apa. Maksudnya mereka masih ada jurusan bahasa dan IPS. IPS. nggak apa-apa. Oh. Tapi nanti dikasih tenggat waktu 2-3 tahun, mereka akan ganti ke kurikulum Merdeka. Oke, itu persiapan dari sekolah atau untuk ke guru itu seperti apa sih Mbak? Apakah ada Iya. emang pelatihan tersendiri apa gimana? Karena kan pasti mereka udah terbiasa kan dengan itu semua. Iya. Ada pelatihan sih dari Kemendikbud sendiri. Karena kan misalnya guru kan dituntut kreatif ya di kurikulum Betul. Merdeka nih kan. Kalau misalnya udah pakem terus disuruh kreatif kan agak gagap ya. Susah ya, Gitu kan. benar. Nah itu ada pelatihannya dari Kemendikbud untuk guru-guru juga. Oke. Dan ini gue baca di Tik Edu nih Mbak, mata pelajaran umum kelas 11 SMA, MA dan yang sederajat mata pelajaran pilihan kelas 11 dan 12 SMA, MA dan yang sederajat tuh ada antropologi loh. Ih, seru banget. Emang ada Mbak bisa segitunya ya? Bisa. Ada Gurunya bahasa Korea, bahasa Jerman, Iya bahasa Jepang ya bahasa kan. bahasa Jerman. Perancis, Apakah itu mulok atau emang ada jadi mata pelajaran? Nah. Bukan, itu mata pelajaran pilihan. pilihan. Jadi kalau misalnya Mau ngajar kamu deh. pengen masuk sastra nih, Mm-mm. nah itu bisa ada mata pelajaran pilihan, ada sastra Jepang, ada sastra Jerman. Jerman. Oh my Iya. god, Korea, membuka ini Perancis. juga membuka lowongan pekerjaan buat lulusan sastra seperti saya. Tapi ini kalau pilihan boleh dipilih boleh enggak ya Mbak? Atau gimana? Ada 7 mata pelajaran pilihan. Oh gitu, harus dipilih. 7 mata pelajaran pilihan. Nah, mata pelajaran pilihan ini dipilih sesuai dengan minat kamu. Misalnya nanti mau studi apa, ya pilihlah di situ Dulu kan penguatannya. mulok cuma 2 ya. Biasanya nggak sih mulok tuh cuma 2 muatan Iya sih. lokal. Sekarang jadi kurang lebih jadi 7 kan gitu. 7. Banyak banget sih. Tapi nggak memengaruhi jam apa sih jam Iya, belajar. jam belajar ntar tutup PR-nya banyak Mbak. Enggak dong. Iya. Enggak sih, gitu. Enggak dong. Kasian Udah juga sih. udah ada ininya. Udah diatur lah. Udah Ada diatur. Oke. Jadi kurang lebih sebenarnya mereka tetap belajar hal yang sama cuman minatnya aja disesuaikan gitu ya, nggak Iya. pakem gitu doang berarti. Iya, basicnya ya. Jadi penguatan gitu. Jadi kalau mau ambil kedokteran, ya ngapain belajar gitu matematika gitu. Oh, butuh juga sih. Dan ini sebenarnya. sebenarnya ada 8 yang umum ya, mata pelajaran umum itu ada 8. Pendidikan agama, beragama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu dan dipekerti, pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, jasmani, olahraga, kesehatan, penjaskes, sejarah dan seni dan budaya. Ini wajib berarti ntar Mbak ya. Wajib. Mata pelajaran umum 8 ini. Wajib. Oke. Ya masih basic sih. Tapi matematika juga matematika basic kali ya Mbak. Matematika Iya. dasar bukan matematika IPA yang Iya. Yang mata pelajaran pilihan itu yang Berikan. matematika tingkat lanjut. Oh iya ada ini iya. Mungkin Matematika belajar ini tingkat soal lanjut. olimpiade kali ya. bisa jadi buat oke. SNPB ya, buat SNPB juga kan Buat- beda kan ah. soalnya dibanding sama yang di sekolah. Tapi serem gak sih? Matematika tingkat lanjut kayak tiga Serem ya? tiga Serem kata serem gitu. Matematika Sumpah. tingkat lanjut. Matematika aja udah serem kan? Makanya gue paling tinggi KKN. Itu tingkat lanjut kayak gimana Mbak? Makanya. Ada Ini juga belum tahu. Belum tahu Kayaknya juga mungkin ya? Integral gitu kali ya. Tapi integral kan udah ada juga ya. Cuman integral levelnya Iya, lagi di apa? levelnya lagi. Aljabar ya kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini termasuk ada prakarya dan kewirausahaan juga loh. Ih seru Mau banget. nggak budidaya, kerajinan, rekayasa Kalau atau nggak mau kuliah biar- pengolahan. Bisa dibuka UMKM itu lulus. Bahkan Iya, ini ada bisa jadi. mata Kalau- pelajaran lainnya dikembangkan sesuai sumber daya yang tersedia. Berarti termasuk Iya. Misalnya kalau misalnya sekolahmu di dekat laut gitu kan. oh Ada Ya yang mungkin perikanan ambil gitu. pertanian gitu kan. Uh-uh. Pasti kan kayak perikanan atau pengolahan ikan, ikan, gitu. atau- Pengolahan hasil laut Iya gitu. iya iya. ya tahu kelas mancing mania mantap gitu kan ada. Untung saudara boleh disebut ya. Benar. Ih seru banget. Jadi Tapi kan juga SMK tuh ada yang ibu aku guru Mbak dulunya dia baru pensiun sih. Dia di SMK ada di dekat Jakarta Selatan dekat Depok itu SMK ini loh apa? Agrikultur. oh, pertanian. Agrikultur, iya, Itu berarti pertanian. ntar ada khususnya lagi begitu Mbak atau Iya. gimana? Oh. Ini berlaku buat SMK juga berarti. SMK juga. Iya Gue gak termasuk. kebayang sih SMK karena tidak ada gambaran ya. Apa? Jadi kalau di SMK perbedaannya kayak gimana kalau misalnya Iya, iya, Mbak, SMA SMK. reguler kan jelas IPA Iya, IPS iya. bahasa. SMK tuh SMK seperti kan apa walaupun sih? udah ada pengelompokannya gitu Iya, ya. iya, ya kan? masalahnya Kan harus kalau sesuai SMK minat. ya sesuai minat banget kan. Justru Iya, iya, kejuruan benar tuh banget. justru sangat spesifik kayak tata boga Hmm. atau mungkin teknik mesin itu akan lebih banyak prakteknya biasanya. Oh iya asik banget. Ini beneran merdeka sih. Gue sih akan sangat semangat ke sekolah ya. Menurut Ngana kita dulu terjajah. Beneran merdeka. Ya, gue gak berani ngomong deh. Ya ada teorinya ya, tapi Dan ini Mbak proyeksi penghapusan jurusan ini ke depannya tuh kira-kira Mbak Ani dari Tik Edu ngeliatnya akan seperti apa sih? Apakah mungkin bisa langsung satset gitu atau harus justru ada adaptasi dulu sih Mbak? Ya semua perubahan itu harus ada adaptasi Nah. dulu dong gitu. Tapi kan sudah dimulai dari tahun 2021 kan itu. Jadi sambil berjalan juga. nah yang jadi pertanyaan kan nanti ganti presiden.
Sampai situ aja udah cukup ya pertanyaannya ya. Iya, kalau misalnya presiden baru apakah ya lanjut itu, lagi? wallahu alam sih memang Mas ya. Nah, Apa ini pernah gimana? aku tanyakan nih ke Pak Oke. Nino nih. Oke, kata Mbak. Kepala BSKP. Jadi katanya program dan kurikulum itu suatu hal yang berbeda. Oke. Karena kurikulum ini sudah direncanakan dari jauh hari, ada aturan-aturan yang berlapis. Jadi kalau diubah ya nggak akan semudah itu gitu. Dijaga Kalau dengan memang undang-undang misalnya diubah dengan apa diubahnya, Nah. kan butuh riset juga. Iya. Seperti apa begitu kan. Itu sih berarti jawabannya dari Pak Nino. cukup sustain Jadi ya. dia Iya, yakin semoga untuk sustain sih. sustain. Semoga sustain Iya, semoga sih, sustain. iya, Jangan iya. kalau diganti-ganti lagi repot jadinya. Iya, kayak kurtilas Tapi tuh ya. sebenarnya kayak ini Mbak yang repot orang tua murid sebenarnya. Iya nggak sih? Maksudnya kalau murid mungkin kayak mau nggak tadi Happy-happy wah ini gue aja. merdeka nih, wah gue suka musik, gue bisa musik. Cuma kan Benar. namanya orang tua, ya nggak tahu sih Mbak, kalau zaman dulu kan kita bener-bener stuck banget kan, IPA IPS. Cuman kalau sekarang ya mungkin orang-orang milenial jadi orang tua juga kan gitu Kan loh. Apa? Iya, udah jadi orang Nggak tua. mau ngatain gue tua? Iya, gitu ya. benar. Apa orang tua itu juga ada tekanan dalam tanda kutip gitu gak sih Mbak? Orang tua sih lihatnya sih di teman-teman saya yang jadi Iya. orang tua itu ya. Jadi mereka lihatnya oh ini ternyata lebih enteng ya. Maksudnya tidak banyak-banyak kan mata pelajarannya, Iya, mata iya, pelajaran iya. dikhususkan aja gitu. Cuman kayaknya orang tua Gitu. makin gak bisa ngajarin sih. Karena Ya, makin karena bebas makin kan. lanjut ya. Iya. Iya sih. Tantangan juga buat orang tuanya pada akhirnya kalau misalnya Betul. anaknya stuck ya les juga, les antropologi gimana caranya? Manggil mahasiswa. Lah ke itu ke Apa? piramida. Jauh ya? Iya langsung Jauh banget, maaf. langsung ke tempatnya. Ke TMII. Ya nggak sih? Di Tapi Gunung Padang ya. apakah Iya, ada Gunung Padang? Pasti nonton Netflix nih. Bener. Iya kan? Iya. Seru tapi itu Gunung Padang bener. Yang katanya piramida itu Iya, kan. tertua ya katanya ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini kan kemarin ada sistem online ya bekas pandemi. Apakah sistem online ini dengan adanya pendidikan yang berubah ya, si kurikulum berubah ini apa tuh gimana pertanyaannya? Apakah sistem ini akan online? Inline. Astaga. Online. Maaf guys. Dengan pendidikan lanjutan di perguruan tinggi. Gula mana gula? Iya, Tadi jujur gula. gula. Iya, apakah kan inline Mbak dengan pendidikan lanjutan di perguruan tinggi? Justru tadi udah dibahas Iya, sangat inline. Sangat inline Jadi sih. karena sudah Siapa sih yang nge-highlight? udah di prospek dari kelas 11. 11. Berarti 10 masih ini ya, 10 masih normal ya. masih belajar semua kayak Iya, kalau iya. di kuliah kayak MKDU gitu kali ya. Mata kuliah dasar umum Oh iya gitu. iya. Ih, tapi dulu yang Mbak aku curhat nih di SMA aku, itu dari kelas 1 aku udah penjurusan. Wah, Sumpah. bagus banget dong. Pasar Minggu bukan? Waduh bukan dong, Oh. Pondok Labu kebetulan ya. Bukannya apa? Jadi tuh semester pertama tuh masih yang semuanya, itu lagi blenger-blengernya. Nanti di akhir kita ada tes. Jadi tuh bukan sesuai minat, walaupun namanya waktu itu kurtes sudah peminatan ya, bukan penjurusan ya. Ya saya sih tidak minat IPS awalnya, saya maunya jadi dokter waktu itu, cuma otak saya tidak mampu kan. Terus habis itu udah tuh ngetes, akhirnya emang masuk ke IPS dan yaudah semester 2 itu udah pecah kelas. Oh. 5 IPA, 3 IPS. Dan itu kan agak apakah sekarang penerapannya seperti itu gitu. Jadi kan mungkin satu persatu apa gimana. Itu berarti kurikulum 2013 ya? Iya, pertama Masih- kali 13. kali ya, dan Heeh. masih mungkin agak Mia apa agak- sih Ismia? Hah? Ih, tahu Mia. nggak? Is my way. Sumpah namanya tuh dulu kan Gimana? IPA IPS. Iis. Is itu apa? Ilmu sosial. Oh, gitu. Ilmu. Sosial. Nggak boleh dong Oh, gitu. pengulangan kata. Jujur. Terus habis itu Mia itu mata kuliah emang lupa. Mata kuliah ilmiah. Bukan, ilmu alam pokoknya. Oh, ilmu alam. Mata pelajaran ilmu alam kayak gitu deh, nggak konsisten sih memang. Tapi jelek banget gue IS 3. Lo Mia berapa? Oh gitu ya. Jujur. Zaman Afif mungkin A1 A2. Enggak, bentar, gue lagi bingung nih. Ini kelas 11 nih berapa sih? 6 tuh SD, 7, 8, 9. Kelas 10 itu kelas 1, kelas 11, kelas 2 SMA. Sorry guys. Gue tadi begini-begini gitu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, kelas 2 berarti ya? Kelihatan Iya. IPS-nya ya, yang stereotipikal tapi ya nggak bukan berarti IPS jelek, tapi ini Benar. gitu. Ya, pokoknya gak pernah ngerjain LKS lah zaman dulu. Lo ngapain? LKS tau kan? Tahu Oh, iya. berkerja. Oh masih sama berarti ya. masih. Pasti lo datangnya pagi terus nyontek. Iya lagi. Dulu pas catur bulan 2 gitu aku Mbak. Catur bulan, wow, sengaja. Pilihan katanya itu sengaja. Gue sempet kasih catur bulan Kurikulumnya masih soalnya. CBSA ya. Wah masih. Cara belajar siswa. Oh iya zaman dulu banget Gue tuh udah ya. KTSP dulu. KTS itu apa? Ini apa bukan singkatan sih? Maaf. Udah. Ya, IKN lah, apalah. Marah-marah. Oh, iya. Marah-marah. Oh, Gitu. alah. Tapi nanti berarti kelasnya nggak yang kayak IPA berapa gitu normal lagi berarti ya? Enggak, jadi kayaknya mereka punya peminatan gitu. Oh, tunggu berarti bakal moving class, Mbak. Wah, kelasnya pindah-pindah. Iya. Oh, dia Kayak international, you know. suku Baduy ya bagaimana?
Baduy Arab kan Nah ini ada kelompok mata pelajaran nih yang dari Oh, gitu, teman ada. saya nih, salah satu SMA di Jakarta. Oke, gimana nih, Ini Mbak? misalnya kelompok mata pelajaran A atau B kelas 11-1 ada fisika, kimia, biologi, bahasa Jepang, prakarya. Oke. Terus ada lagi yang fisika, kimia, biologi, bahasa Jepang, prakarya. Waduh, Bentar. variabelnya banyak juga ya. Buat Jadi minat kayaknya cuma 5 mata pelajaran sih, kelompok mata pelajaran. Jadi mereka disuruh milih kelompok mata pelajaran yang itu mana gitu. gitu. Oh, Iya. Berarti pada Mata akhirnya pelajarannya ada Hmm? 8 deh kayaknya. Dikelompokkan jadi 8, Oh, cuman I masing-masing see. itu ada 5 mata pelajaran. Jadi kalau yang IPS ada ekonomi, sosiologi, geografi, Sosiologi. informatika, prakarya Informatika. kayak gitu. Oh, I see. Informatika zaman sekarang. Keren juga, bagus Iya, dong. bagus, digital bagus. kayaknya. Digital ya, emang Iya digitalisasi. loh. Oh, berarti moving class tuh maksudnya kayak dulu kan kita ada kelas 1A, 1B, berarti sekarang nggak ada lagi tuh kayak gitu ya. Bukan, maksudnya moving class tuh misalnya nih gue ambil ada mulok taruhlah ya. Taruhlah mulok lebih gampang gitu. Enggak, atau enggak udah kayak tadi tuh banyak antropologi lah, kelas A, prakarya. iya. heeh. Jadi misalnya hari ini gue ngambil ada kelas antropologi, kelas geografi sama kelas matematika. Oh. Ya udah, pagi gue di kelas antropologi, nanti gue pindah mata pelajaran setelahnya gue pindah ke kelas. Bener-bener kita yang bukan kelasnya berpindah ya, Iya. kita yang Kita berpindah. pindah iya Muridnya gitu. yang Kelas pindah. gitu. Oh, tuh kalau main bola nggak enak tuh kalau dulu tuh. Dulu kalau zaman dulu kan, weh AB kelas A sama kelas B gitu kan. Ini bingung sih. Iya, sekarang bingung. Bener-bener, tapi ternyata pakai kelompok ya berarti ya. Kelompok. Iya, ini baru salah satu orang satu. tua yang nge-share Share. itu Oh. soal itu. Tapi kalau kayak gitu caranya berarti tidak semerdeka itu dong. Karena udah kelompokin. Iya nggak mereka amat kali. Ah, Mereka seru. kan ada batasnya juga ya. Iya. Oh iya ya, Tuh, maaf saya iya. liberal banget. Itu udah masalah apa sih, mau gue cerita lah. Kenapa emang Detik Finance? Loh, gue nya problematik. Oke. Seru banget sih. Tapi tetap lebih seru sih seenggaknya. Cuman yang kadang nggak, gue sebagai orang yang kegonta-ganti kurikulum ya dulu yang KTSP tiba-tiba kurtilas. Oh ya. Iya itu Ya tuh ampun. saya korbannya. Sorry for you. Betul. Itu tuh jet lag banget, gurunya jet lag, anak-anaknya jet lag, Iya kan? tiba-tiba bikin ya anak SMA ngapain sih punya laptop? Punya orang tua aja gak sih tiba-tiba kita bikin presentasi, itu kumaha? Beneran loh. Sumpah, SMA bikin presentasi gitu. sumpah. Gue dari SMP emang kebetulan karena swasta mau dibiasain. Oh, Cuman kan iya. teman-teman yang lain yang negeri dan tidak ada mata pelajaran itu pas di SMA ya kagok atuh. Nah, Iya sih. terus ya udah gue jadi gurunya ya tidur, kemudian kita yang presentasi teman-teman. Itu yang adaptasi yang menurutku mungkin belum terlalu, pelatihannya mungkin belum berjalan atau gimana. Nah ini gimana? Apakah pelatihannya, apakah udah ada program dari pemerintah rancangannya seperti apa pelatihan buat guru atau Kalau gimana? pelatihan buat guru ada jelas. Ada. Ada. Seperti jelas. apa bentuknya dan harapannya kayak gimana sih? Ada pelatihan guru di Kemendikbud. Oke. Biasanya ada online, ada offline-nya juga gitu. Enak kan sekarang ada online ya. Iya. Harus- Soalnya menyadari sih kalau perubahan itu nggak gampang. Iya. Dan gurunya memang harus di ini. Iya. Harus di Kayak korban ya guys. Di sini. Iya. Lihatnya umur gue berapa? Malah guru. Kita sudah habis ya guys. Ini oke. Apa nih? Oh, langsung closing ya nih. Tapi emang seru sih. Masa seru, iya karena ya ini ngebahas masa depan gitu ya. Iya. Dan kita juga ikut jadi berhayal juga gimana nih kalau kita jadi SMA zaman sekarang ya nggak sih? Iya. Iya. Ya kan? Ya, Anak jangan- sekarang mulai SD aja udah bisa presentasi kan? Demi apa mbak? Iya. Udah disuruh belajar presentasi loh. Public speakingnya udah pada bagus tuh ya, Iya. makin jago Ya ngomong ya untuk sih. yang enggak maksudnya yang simpel-simpel aja. Ponakan aku. Oh, kalau dulu aku SD prestasi bawa motor sih, Mbak. udah kayak keren banget gitu SD bisa bawa motor. Iya kan? Keren banget gitu. Keren banget. Sekarang presentasi SD keren Ya, banget. lebih berguna gak sih? Lebih presentasi lebih bagus lah. bener, Lebih keren. jelas. Naik motor jadi Rossi kagak. Oke Mbak Ani, terima kasih banyak Mbak sudah datang ke Detik Sore. Ini nextnya pasti Detik Edu bakal running terus kan Mbak? Iya. Isu-isunya. Iya, kita harus Menarik stay sih. tune ya. Heeh. Ya sama, ya mungkin kalau ada omongan-omongan itu kan juga menarik tuh Mbak, orang tua murid ya Iya kan. loh. Atau muridnya Gosip ya. sendiri ya kan. Testimoni ya. Muridnya bikin doorstop, kan seru. Bocah 11 kelas 11 bikin doorstop gitu kan. No comment gitu udah belajar ya kan. Jadi politikus. Oke, sekali lagi makasih Ya, Mbak terima Ani kasih, Mbak sudah Ani. mampir ke Sama. sini. Udah menghore-horekan sore kita bersama. Biar gak ngantuk ya gak? Seperti saya. Dan next stickers kita masih banyak lagi nih. Kita nanti masih ada training today. Terus Yes. kita masih ada laporan TMC juga ada. Betul. Ya kan. Dan masih ada Sunset Talk juga. Benar. Pokoknya jangan kemana Mbak Ani, ada tagline-nya tahu kan? Detik Sore. Detik sore. Gak nggak cuma hore-hore. Ah. Yes. Satu detik kamu udah tahu. Keren banget lah. Bisa kali naikin bayarannya. Coba lo Siap. yang lead Pip. Jadi Detikers jangan kemana-mana. Tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Yeay. Ah.
Kembali lagi di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Sorry guys. Gue lupa deh, biasanya kita ada begituannya gak sih? Ada gituannya, ada. Oke. Kita soalnya masih banyak topik seru nih, gue nggak fokus Betul. jadinya nih. Kayaknya emang lo gak fokus aja deh. Gue sih udah dapet gila nih, jadi semangat. Jadi kita sekarang mau ngapain nih? Mau nggak? Jadi kita akan bersemangat juga setelah adanya pelantikan wakil menteri di istana. Wakil baru, Alhamdulillah. Nah, kita bakal tanya-tanya apa aja yang terjadi di sana, seperti apa situasinya, dan akan dapat laporan langsung tentunya dari reporter kita Yusa yang sudah ada di istana. Halo Yusa. Halo Yusa. Tadi gue baru ketemu dia nih sebelum dia berangkat. Afif dan Wangga. Hai, suaranya tidak terdengar ya teman-teman. Gak apa-apa Yusa, bukan salah Yusa. Halo, Oke. Afif dan Wangga. Masih kecil suaranya? Iya, masih kecil. Kasih makan dulu biar cepet gede. Masih SD kebetulan Masih suaranya. SD, Masih kecil. belum kena tadi ya IPS ya. Yusa masih di Istana Negara ini ya? Iya, Afif, saat ini saya berada di Istana Kepresidenan Jakarta, di mana baru saja Presiden Joko Widodo resmi melantik 3 wakil menteri baru pada sore tadi di Istana Negara pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Bisa diceritain Yusa tadi bagaimana pelantikannya? Apakah ada yang seru-seru, ada yang menarik begitu? Tadi ada 3 menteri, wakil menteri maksud saya yang dilantik pada hari ini, yakni Bendahara Umum Partai Gerindra Thomas Jiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan, kemudian Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian, dan Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal DKPM Juliot sebagai Wakil Menteri Investasi. Pantauan kami tadi, Thomas sudah tiba terlebih dahulu di istana sejak pada pukul 13.50 waktu Indonesia Barat. Di situ adiknya yang untuk mendampingi Budi Jiwandono pada pukul 14.04 waktu Indonesia Barat. Kemudian Sudaryono juga sudah tiba. Pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian Thomas Jiwandono, Sudaryono, dan Juliot diambil sumpah sebagai Wakil Menteri Keuangan, Wakil Menteri Pertanian, dan juga Wakil Menteri Investasi. Kemudian dilakukan penandatangan berita acara oleh ketiganya di hadapan Presiden Joko Widodo. Tampak hadir sejumlah pejabat dalam pelantikan 3 wakil menteri baru ini, diantaranya Wakil Presiden Ma'ruf Amin, kemudian Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani, kemudian Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, kemudian ada juga Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono. Diketahui pelantikan ini terjadi di mana saat ini Wamenkyu diisi oleh 2 orang, yakni Hasil Nazara dan Thomas Jiwandono. Sementara Juliot akan mengisi pos Menteri Investasi yang sebelumnya Kementerian Investasi hanya dipimpin oleh Menteri Investasi yakni Bahlil Lahadalia. Oke, bagaimana respon para wakil menteri setelah dilantik Yusa? Iya, tadi kami juga sempat menanyakan kepada 3 wakil menteri yang sudah dilantik. Mereka mengucapkan syukur atas pelantikan ini yang berjalan lancar. Kemudian mereka berkomitmen akan melanjutkan kebijakan yang sudah berjalan dan akan mensinkronkan begitu terkait anggaran 2025 nantinya selaras dengan kepemimpinan baru pada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sempat wawancara ini juga nggak Yusa, Bu Sri Mulyani terkait sekarang punya 2 wakil menteri baru nih? Kami belum sempat mewawancarai Ibu Sri Mulyani karena saat ini di Kementerian Keuangan juga sedang dilaksanakan konferensi pers. Jadi tadi Bu Sri Mulyani habis dari sana langsung menuju ke Kementerian Keuangan karena sekarang sudah ada agenda konferensi pers di Kementerian Keuangan bersama Pak Mendak Thomas Jiwandono. Oke, nah dari 3 wamen yang terpilih ini yang sudah dilantik, apakah akan atau sudah diberi tugas khusus dari Presiden Jokowi, Yusa? Kami tadi sempat mewawancarai, namun saat kami mewawancarai ketiga wakil menteri, mereka belum sempat menghadap langsung ke Presiden Jokowi. Jadi setelah atau pelantikan tadi, mereka langsung menemui awak media, jadi belum mendapatkan pesan khusus dari Presiden Joko Widodo. Oke. Nih Yusa masih ini kayaknya masih menikmati angin.
Gue mau ngomong apa dulu, Pak? Masih Apa? menikmati senja di Istana Negara kayaknya nih Yusa nih ya. Udah lama gak sih Yusa kan biasa di kantor. Iya, bisa di kantor, sekarang di Istana Negara. Balik lagi ke istana. Mungkin sudah saatnya dia menikmati senja di sana ya. Karena kita masih ada agenda lagi juga seperti Yusa mungkin ya masih banyak ya acara selanjutnya. Terima kasih Yusa atas laporannya. Terima kasih Mongka dan juga Afif. Oke. Kita balik lagi ke studio. Iya lagi. Tadi gue bercanda, saya nikmati sore di sana tuh enak. Lu Lo udah masuk pernah? Istana Negara gak? Belum lah. Bener-bener yang tenang, Kayak yang di Bogor gitu nggak? iya. Bogor bisa, tapi ke Bogor lebih ini kan, dia Lebih dekat adem lagi pinggir nggak? jalan banget apa? Enggak lebih adem ya yang di Bogor ya? Sama aja sih, banyak pohon pokoknya adem. Pindah. Dan ini juga ada yang lebih adem lagi nih, kita langsung kedatangan, kedatangan. Kita bergabung dengan NTMC. Yes, ada Brigadir Putri yang wajahnya tidak kalah adem. Selamat sore Brigadir Putri. Salam presisi. Kan. Halo, selamat sore. Halo. Ini adem juga kayaknya lagi di mana Brigadir Jujur, Putri nih? iya. Ijo royo-royo nih. Iya, lagi di Kalibata, Jakarta Selatan. Oke, udah mau jam pulang kantor juga kan? Benar. Kalau begitu silakan laporannya Brigadir Putri. Baik, terima kasih rekan Afif dan juga rekan Mongga di studio. Selamat sore Detikers, bersama saya Brigadir Putri Cikita melaporkan situasi arus lalu lintas yang langsung kami pantau dari kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, di mana kondisi arus lalu lintas di jam pulang perkantoran sore hari ini memang sudah terpantau cukup ramai dan sedikit padat di berbagai arahnya, dan hal ini terjadi dari arah Pancoran atau Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Depok, dan arah sebaliknya sudah terpantau adanya antrian kendaraan menjelang traffic light yang didominasi dengan kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Begitupun untuk lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kalibata, namun hanya sesekali tersendat menjelang traffic light, selepasnya dapat mengalir lancar dengan kecepatan yang ditempuh berkisar kurang lebih 20 sampai 30 km per jamnya. Sementara untuk lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Pancoran pada sore ini terpantau ramai sedikit tersendat karena terdapat pertemuan arus kendaraan dari arah Pancoran menuju ke arah Kalibata. Dan untuk lalu lintas dari Kalibata yang akan menuju ke arah Cawang ataupun ke arah Cililitan juga terpantau cukup ramai, cenderung tersendat. Antisipasi ramainya aktivitas masyarakat yang berlalu lalang di kawasan ini. Dan untuk lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Kalibata ataupun ke arah Pasar Minggu terpantau masih lancar. Didominasi kendaraan roda 2 dan para pengendara roda 2 dimohon untuk tertib berlalu lintas dengan tetap pada jalurnya masing-masing. Dihimbau kepada seluruh pengendara khususnya roda 2 untuk mengutamakan keselamatan dengan menggunakan helm SNI baik pengemudi dan juga penumpang, dilarang melintas di trotoar dan berhentilah tetap di belakang garis stop, jangan mengambil hak para pengguna jalan kaki yang akan melintas. Dan perlu kami informasikan Detikers, operasi Patuh Jaya 2024 masih digelar sampai dengan 28 Juli 2024 dengan mengedepankan himbauan edukatif dan persuasif yang dilaksanakan secara humanis. Untuk sasaran operasi ditujukan kepada pengendara yang tidak menggunakan helm SNI, bonceng lebih dari 1 orang, berkendara di bawah umur, pengendara yang menggunakan ponsel saat berkendara, pengendara dalam pengaruh alkohol, melawan arus, tidak menggunakan sabuk pengaman, dan pengendara yang melebihi batas kecepatan. Untuk itu, dihimbau kepada seluruh pengguna jalan agar jadilah pengendara yang patuh, tetap tenang, dan berkendaralah dengan aman. Untuk Detikers yang ingin mengupdate seputar informasi kondisi arus lalu lintas lainnya, kami siap melayani Anda di call center kami 1500669 ataupun layanan SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian Brigadir Putri Cikita melaporkan, semoga bermanfaat. Terima kasih, kembali ke rekan-rekan di studio. Terima kasih banyak Brigadir Putri, salam presisi, tetap semangat. Karena macet banget ini. Jujur. Terima Padat merayap kasih, gitu ya? salam presisi. Salam presisi. Terima kasih. Terima kasih Brigadir Putri. Gitu lo pulang bakal melewati itu nggak? Gak tahu deh. Pantun. Dikata lagi ngelenong. Siapa yang bilang pantun? Itu tadi di belakang pantun. Bukannya udah basi ya Susah. pantun-pantun itu di sini apa Iya, masih karena ya? kan enggak, anak sekolah tuh sekarang emang udah masuk kan. Jadi jalannya lebih macet. Oh iya, Dari baru kemarin kelar Senin. sekolah. Walaupun abis mos masa orientasi Mos. sekolah Yoi, ya kan. masih ada gak sih?
Masih kayaknya masih ada. Oke. Hah, lo dulu Mos diapain, Viv? Seru nggak? Lupa lagi. Ya. Tahun berapa itu udah? Wow, kelihatan ya umurnya Iya, ya, Detikers masih ya. sekolah rakyat kalau nggak salah waktu Waduh. itu. Nah, Detikers kita ngebahas ini Trading Today sedikit nih, kita bahas Trading Today. Yes. Karena nanti setelah ini Detikers, ini bocoran aja ya, kita bakal ngomongin soal mana tadi itu. Katrol nilai. Nah, katrol nilai Depok yang Katrol. Gue sumpah kalau dulu tuh udah lama istilah katrol nilai itu udah lama banget. oke. Terutama ya udahlah oke. Iya, Nah, terus gue ngebayangin dari dulu kalau misalnya katrol nilai kan ada tuh pesawat sederhana ya istilahnya ya di Pak. Katrol ya udah bulat, terus gue kayak nilai yang diangkat kan biasanya buat ember, buat sumur gitu. Nah, katrol nilai. ya kan sama kayak Lucu Isaac Newton kan, hukum fisika semakin banyak gaya semakin banyak tekanan. Makanya gak usah banyak gaya. Nah, Tikas nih Trading Today hari ini yang menarik ini dari Detik Sport ya, dari kanal gue sendiri ya kan. The best kanal Detikcom gitu kan. The biggest, the one and only begitu. Nah, Detikers ini dari kemarin semenjak Copa America 2024 ini Argentina juara, mau nggak ya kan. Tapi ternyata para pemainnya malah kedapatan bernyanyi nada-nada rasisme. Gimana tuh? Jadi pemain-pemain Argentina ini mengejek khususnya timnas Prancis gitu karena di sana banyak pemain imigran begitu kan. Iya, orang-orang hitam ya jatuhnya ya. Iya, jadi Enzo terus ada satu pemain Argentina namanya Enzo Fernandez main Chelsea, dia pas banget lagi live IG. Akhirnya kan jadi viral kan. Yui. Dan ya maksudnya 2024 masih ada aja sih rasisme di sepak bola begitu kan. Tapi emang itu langganan ya berarti? Langganan apa nih? Di sepak bola Masih tuh ada, masih dulu masih emang banyak. lebih parah lagi dulu. Dulu juga parah. Hari gini masih ada tapi Nah, itu iya dia. sih bener. Dan kabar terkininya ini Chelsea selaku klubnya Enzo sudah memberi hukuman internal kepada Enzo. Diapain dia? Katanya sih biar denda. Cuman menariknya Enzo ini kan dia di Chelsea banyak juga pemain dari Perancis dan teman-temannya itu udah nggak unfollow. Jadi selek kayak ya, ada guys, selek. keretakan di ruang ganti. Bahkan lebih dari itu FIFA sekarang sudah mulai menginvestigasi dan juga ini sampai ada wakil Menpora Argentina tuh dicopot gara-gara dia minta Messi minta maaf. Gila, Jadi kan Messi kapten timnas Argentina kan, kan. Dan walaupun Messi nggak tahu tuh pada saat nyanyi gitu dalam bis, mereka dalam bis lagi OTW dari stadion ke hotel, nggak tahu nih Messi ikut nyanyi apa enggak gitu. Cuman wakil menteri Argentina ini, aduh namanya siapa lagi tadi? Udahlah Pak. Fulan. Fulan bin Fulan kebetulan ya. Bentar ini lagi loading nih. Dan wakil Menpora Argentina ini, dia ini Jorge siapa namanya? Bentar, lemot banget. Jorge bin Fulan. Wifi. Kayak di kantor ya. Iya. Jadi namanya ini Julio Garo. Julio Garo. Julio Garo ini minta dia ngomong kan baiknya Messi minta maaf nih sebagai kapten timnas gitu kan. Dan ternyata si Julio Garo malah dicopot dari jabatannya. Dan ini merunut kepada kantor kepresidenan Argentina. Jadi ya ini pun akhirnya jadi bola liar lagi di netizen. Lah kok dia nggak salah apa-apa kok dicopot begitu loh. Kalau kata pernyataan dari kantor kepresidenan Argentina bilang bahwa tidak membuat pernyataan seperti itu gitu loh. Dan akhirnya untuk alasan itu Julio dicopot gitu. Wow, gila. Messi lebih kuat posisi politisnya nah, ya. itu dia. Wow. Maksudnya lu yang ngerti bola jadi kayak berspekulasi aneh-aneh kan. Kalau ada sound effect dari dinding dui gitu kan. Jadi ya sekarang kita tinggal menanti FIFA bagaimana menginvestigasi hal ini gitu dan ya memang apa ya masa masih ada aja sih ceng-cengannya kayak begitu. Iya gitu. hari gini bro makanya. Dan mereka sekali internasional gitu ya. Iya juara dunia. Tidak mendidik ya. Nah lanjut lagi Viv. Katanya kemarin Indonesia sama Filipina bertanding. Iya, ada apa gerangan? U19. Ini kan lagi Piala AFF U19. Oke gue lagi. Ya. Jadi U19 Detikers dan Indonesia menang 6-0 lawan Filipina. Kemarin tuh mainnya di GTB, kita tuan rumahnya apa? Di mana? Di GTB. Apa itu? GBT Gelora Bung Tomo. Begitu. Bentar saya cek schedule-nya dulu ya. Oke. Baca dulu mau nggak? Mau gue baca juga. Timnas Indonesia U19 pesta gol melawan Timnas Filipina U19 di Piala AFF U19 2024. Garuda menang 6-0 dengan Jens Raven bikin gol. Pemain naturalisasi. Jens Raven masih 19 tahun. Jadi memang di Piala AFF 19 ini kita ada
tiga grup mau nggak? Indonesia tuh di grup A sama Timor Leste, sama Kamboja, sama Filipina. Oke. Grup B sama Australia, Laos, Myanmar, Vietnam. Grup C Brunei, Malaysia, Singapura, Thailand. Di atas kertas kita grup A, lawan kita Timor Leste, Kamboja, Filipina. Ya pasti gampang begitulah. Masa sih? Oh, gampang banget Gak kan. apa-apa kita meremehkan sesuatu. Bukan meremehkan, tapi di atas kertas kita terhitung unggulan begitu loh. Baik. Tapi memang pelatih Indra Syafri IS gitu, coach IS bilang ya nggak usah dipuji gitu. Maksudnya ini lawannya dalam tanda kutip ya kita di atas levelnya begitu. Karena nanti memang kita lihat di grup B ada Australia juga lagi kuat kan. Thailand juga tentu, Benar, Vietnam juga. Tapi Vietnam nanti baru main malam ini di Lakers. Australia Laos lagi main di jam 3. Oke. Nanti habis itu Myanmar Vietnam. Seru juga ya. Iya, dan AFF ini kan memang ya apa? Itulah. AFF kan emang seputar Asia Tenggara begitu, dan ini diharapkan bisa menjadi mengasah atau menambah jam terbang dari para Garuda muda. Baik. Begitu. Oke. Moga mau sekalian baca yang Ceylon Seven nggak? Boleh, mana ya? Bentar ya. Nomor 5. Ini lagi seru juga nih. Ceylon Seven lagi mau tur kan. Bahkan gue gak tahu. Oke, kita cari tahu ya. Gue juga cari tahu. Jadi katanya nih, venue konser tour Sheila on Seven pindah. Wow. Tapi ada tiket dijual, ditambah tuh. Ada tambahan tiket. Tambahan tiket, benar. 19 Juli, kenapa ada 19 Julinya ya? Emang konser 19 Juli? Ke 19 Juli. Oke, jadi konser tour Sheila on Seven bertajuk Tunggu Aku di mengalami beberapa perubahan venue dan penambahan tiket di sejumlah kota. Penyelenggara konser mengumumkan venue di Makassar, Pekanbaru, dan Bandung akan dipindahkan ke lokasi yang lebih besar untuk mengakomodasi permintaan tinggi dari para penggemar. Tiket tambahan akan dimulai dijual pada tanggal 19 Juli. Tuh, bukan konsernya, Iya, Viv. tiketnya. Oke, tiketnya. CEO Antara Suara Andri Feraning Ayu menyatakan keputusan ini diambil untuk memastikan para penggemar merasakan pengalaman yang sama seperti di konser Tunggu Aku di Jakarta pada 2023. Meski ada perubahan venue dan penambahan tiket, harga tiket tetap tidak berubah. Tuh, mantap ya? Keren ya? Nah, namun khusus untuk konser di Bandung ada penyesuaian kategori tiket dengan denah venue terbaru yang akan diberitahukan melalui email kepada pembeli tiket begitu. Ini ada listnya lagi, bacain dong Viv. Iya, listnya banyak juga Oke, nih di Makassar 10 Agustus. Di lokasi barunya itu The Ticker Sport Center. Sport Center Plaza Telkom 10 Agustus Makassar. Terus Pekanbaru 31 Agustus lokasi Stadion Atletik Rumbai. Bandung 28 September di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dan harga tiket konser Tunggu Aku di Samarinda ini CAT aja ya. Gak tahu, sumpah gue gak pernah Bukan nonton konser. Pokoknya paling murah itu 325.000. Kemudian di Pekanbaru, Medan, Makassar itu festivalnya itu mulai 325.000. Dan di Bandung itu paling murah itu 325.000. Tapi kan Sheila Gang juga pasti udah nabung lah pasti. Iyalah. Kapan lagi? Itu mah gelap mata. Segitu doang gitu gak sih? Harusnya ya, yoi. Apalagi lihat Mas Duta ya kan. Sumpah gue pernah ketemu di Flip Burger Pondok Indah. Oh gitu? Itu tentu cewek atau meja cewek semua ada bersepuluh. Terus dia lewat. Langsung nah gitu. Back soundnya gitu. Iya. Tapi itu kayak terkesima ya. Ganteng banget. Gila. Gue gak kebayang sih kalau nonton aslinya kayak gimana. Pasti rame banget. Terus juga gak kebayang sih, seru banget pasti. Kayak gue pernah nonton gak ya? Gak tahu. Mungkin itu hanya di mimpi ya. Lu Sheila on 5 kali, bukan on 7. Siapa ya itu ya? On 7, lu on 5 gitu. Enggak dong. Tuh, Sheila on fire katanya. Oh, Sheila on the way. Gue mau nangis boleh gak? Oke nih, masih baca yang itu lagi gak kita nih? Iya guys. Masuk. Oh masih, oke. Masih, Ini selanjutnya The Tickers, ini dari, ini berita duka sih menurut gua. Yang mana sih? Dari Taman Nasional Bantimurung. Oh, Jadi ini. penangkaran kupu-kupu di Maros dikritik bangunan beton bisa ganggu populasi. Jadi penangkaran kupu-kupu di Taman Wisata Alam Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dikritik gara-gara bangunan beton. Balai Taman Nasional TN Bantimurung Bulu Saraung, panjang namanya. Oke, Babul. Mengartikan sentilan itu merujuk pada jumlah populasi kupu-kupu di sana. Dan Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung memang merupakan habitat beragam kupu-kupu, bahkan sampai dijuluki The Kingdom of Butterfly dan The Spectacular Tower Cars. Karena emang dia ada cars gitu kan, batu-batu itulah, iya, cakep banget. Iya. Itu hingga akhir tahun 2016 telah teridentifikasi 240 jenis. Papilionoidea. Kenapa nama gue susah tadi ya? Papilionoidea. Nah, yes. Kupu-kupu ekor layang-layang. Tahu kan lo?
Kekayaan Nggak jenis tahu, oke. kupu-kupu inilah yang menjadi salah satu alasan penetapan kawasan Bantimurung Bulu Saraung sebagai taman nasional. Kritikan itu berasal dari Presiden Joko Widodo. Dia menyampaikan penilaian dalam rapat kerja nasional 16 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia APAKSI 2024 di JCC Senayan, Jakarta. Dan dia bilang lokasi penangkaran itu dinilai tidak ramah bagi habitat kupu-kupu. Oh gitu. Jadi karena kebanyakan bangunan beton, Iya, berkurang lah itu. karena begini mau nggak gue, Gimana? dulu gue pernah di travel ya. Jadi Yoi. taman nasional itu Mm-mm. hakikatnya itu nggak boleh ada bangunan selain alam itu sendiri. Ini Ngerti dekat sama raum-raum, ruam-ruam apa sih? Raung-raung. Iya, Iya, dekat kayak situ ya? kayak dekat situ, Bantimurung. Oh. Jadi at least bahkan sampai lu kalau pernah ke Taman Nasional itu mereka tuh nggak ada yang jalanan di aspal loh. Nggak ada, Iya iya. kan? Lu ha-ha. mau ke Bromo, lu mau kemana, Bener. mau ke Alas Purwo. Bener-bener. Karena memang pada hakikatnya Taman Nasional itu ya menjaga alam di situ biar nggak rusak gitu. Oh, dan Makanya selain Bantimurung ini kan beberapa tahun belakangan sempat ramai juga Taman Nasional Komodo mau dibuat kayak Jurassic Park. iya, iya. Ya kan, di antara ada trek jalannya segala Heeh, macam. heeh. Itu lucu aja sih. Makanya. Terus kalau misalnya ini adalah kasusnya tadi karena banyak bangunan beton, kok dibolehin bangun? Nah, itulah. Ups, ya udah. Pasti ada batu di balik udang kalau begitu kan. Benar, Mbak Wan aja deh ya gimana ya? Heeh. Gitu, mau nggak. Jadi ya sebenarnya sedih sih, maksudnya Taman Nasional itu emang hakikatnya untuk menjaga kekayaan, Iya, ya benar. kan, menjaga flora fauna. Jangan sampai ya wah mau keren tiba-tiba dibangun apa, Nah, ya udah bukan Taman Nasional lagi itu mah. makanya kalau lo sadar ya dulu tuh gue waktu kecil kan gue suka bermain dengan hewan ya. Mm, Terus kayak ya ini ya vibes itu kayak Disney Princess gitu lah. mm. Terus gue suka liat tuh capung, warna-warni capungnya kan kita Hmm. biasa hijau biasa Hmm. gitu. Ada merah, ada biru, Di ada sana di kuning. Bantimurung. Enggak dong. Oh di rumah. Di Ciputat. Oh di heeh. Jauh banget sih. Iya. Iya, tapi sekarang kalau lo sadar mana ada sih warna kayak Iya. gitu, sedih banget ya. Ya bahkan sekarang di Jakarta juga nggak ada kunang-kunang kan? Emang dulu pernah ada? Ada, Waktu dulu lu kecil ada. Bohong, lu kali jedot. Enggak. Langsung berkunang-kunang begitu ya. Itu gue sering Iya, kalau itu. gitu, Kalau kurang gitu. darah kan berdiri itu banyak tuh kunang-kunang. Ya, ini penutup ya. Bahkan Oke, menurut Presiden Jokowi, kawasan wisata tersebut ya Taman Nasional Bantimurung tadi seharusnya dibuat senatural mungkin. Penangkaran kupu-kupu baiknya dikelilingi dengan pepohonan dan dibuat semirip mungkin dengan habitat asli kupu-kupu. Walaupun sulit tapi harusnya bisa ya. Iya. Bangun-bangunan betonnya bisa ya gak sih? Iya, jangan beton ya, maksudnya senatural mungkin sih begitu. Mm-mm. Gitu Tikers, jangan sampai alam kita rusak. Bener. Bener. Karena buat apa kita buat bikin kolonial di Mars, di bumi aja dibenerin dulu. Iya, nanti dihancurin juga di Mars di sana ya. Nah, itu Kalau kita dia. tidak bisa merawatnya ya enggak. Susah emang negeri Konoha. Nah, daripada kita jauh-jauh ngalor ngidul dan makin bermasalah mulutnya, kita break dulu, minum air dulu. Oke, Detikers. Ya nggak, Bif? Ya tuh gini gue ikutan aja. Nggak apa-apa. Oke, Oke. so stay tune. Abis ini kita masih ada Indonesia tadi Detik itu. ini ya, yang Bisa dikini. Katrol Nilai. Katrol Nilai. Yes, jadi So- stay tune, jangan pergi kemana-mana, tetap di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Sore. Wuh. Kembali lagi di Detik Sore. Enggak cuma hore-hore. Rikers, langsung aja, ternyata narasumber kita sudah bersiap. Betul. Ada Pak Surtarno, Sekretaris Disdik Kota Depok. Yang bakal bahas-bahas tentang skandal katrol nilai rapor puluhan siswa di Depok. Yes. Halo Pak Sutarno. Halo Pak Surtarno, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak sore ini Pak? Alhamdulillah baik Pak. Pak Sutarno, ini lagi viral banget nih Pak kan soal 51 siswa Depok cuci rapor gitu. Berasal dari SMP dengan nilai didongkrak sampai 20%. Ini bagaimana sih Pak kronologinya bisa sampai ketahuan begini dan apa yang melatar belakangi begitu Pak? Terima kasih. Kami tahu terkait dengan kejadian tersebut berawal dari proses PPDB untuk jenjang SMA dari jalur prestasi. Oke. Sehingga di situ ada beberapa yang didominasi oleh sekolah tertentu, dalam hal ini adalah SMP Negeri 19. Oleh karena itu menimbulkan kecurigaan dari panitia PPDB tersebut. Akhirnya diketahuilah untuk nilai tersebut bahwasannya terjadi kecurangan ataupun manipulasi nilai tersebut oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbud, dalam hal ini sebagai
pendamping dalam hal proses PPDB untuk tahun ini. Itu untuk kronologisnya, sehingga kami mengetahui bahwasannya telah terjadi manipulasi nilai tersebut. Oleh karena itu untuk selanjutnya adalah dari pihak SMA dalam hal ini adalah SMA Negeri 1 notabene menjadi kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, tentunya atas rekomendasi dari Irjen Kemendikbud untuk dibatalkan sebanyak 51 anak. Selanjutnya tentunya dari informasi dan surat yang dikeluarkan dari pihak sekolah tersebut, kami juga dari Dinas Pendidikan tentunya salah satunya mengambil langkah karena ini juga informasi yang mengagetkan kami. Kita panggil, kita klarifikasi, ternyata benar adanya. Langkah yang harus kami lakukan adalah untuk Dinas Pendidikan Kota Depok adalah bagaimana sebanyak 51 anak tersebut bisa melanjutkan atau memperoleh sekolah SMA swasta yang ada di Kota Depok. Sehingga kami undang seluruhnya, khususnya di SMP Negeri 19 dan juga termasuk wali kelas yang notabene anak didiknya termasuk korban daripada pembatalan tersebut, untuk dipantau dalam hal bisa memfasilitasi bisa masuk sekolah swasta, dan juga apabila nanti ada kesulitan-kesulitan tentunya Dinas Pendidikan akan berkomunikasi untuk bisa memfasilitasi dari 51 anak bisa masuk di sekolah SMA swasta. Itu tentunya yang pertama kita lakukan agar dipastikan anak 51 yang dibatalkan oleh SMA negeri tadi bisa melanjutkan sekolah di swasta. Seperti itu Pak kronologisnya. Nah, kok bisa sih Pak ketahuan gitu nilai di katrol? Bagaimana sih proses penemuan bukti tersebut? Itu dari kecurigaan panitia PPDB karena kebetulan yang dianulir ataupun dibatalkan itulah untuk jalur yang kedua, yaitu jalur prestasi. Sehingga dari jalur prestasi itu didominasi oleh sekolah yaitu SMP Negeri 19 diantaranya, sehingga itu menimbul kecurigaan daripada panitia PPDB. Untuk bisa dilihat, diklarifikasi kepada sekolah yang mengeluarkan daripada rapor tersebut, gitu kira-kira kronologisnya. Dan apakah sudah ada sanksinya Pak gitu, maksudnya ditelusuri lebih lanjut, bahkan sudah sampai ke Kemendikbud juga kan Pak hal ini ya Pak? Betul. Untuk tahun ini proses PPDB adalah kami didampingi juga dari Kemendikbud tentunya, dari mulai persiapan, pelaksanaan, dan juga sampai dengan evaluasi agar PPDB itu lancar, sehingga dari klarifikasi dan pemeriksaan tersebut diketahui bahwasanya ada nilai yang tidak wajar. Kira-kira seperti itu, dan hal tersebut juga sudah diperiksa ataupun diperiksa oleh Dirjen Kemendikbud, sehingga dikeluarkanlah rekomendasi untuk bisa membatalkan sebanyak 51 siswa yang notabene sudah diterima di SMA negeri dari jalur prestasi tersebut. Begitu Pak kira-kira. Oke, tadi kan sepenjelasan Bapak bahwa anak-anak yang 51 anak tadi bakal dipastikan masuk SMA swasta berarti ya? Selain itu apakah ada tindakan lainnya kah? Karena kan pasti ada kerjasama antara siswa dengan guru ya. Dugaan lah, masih dugaan ya, begitu. Ya. Nah, tentunya masing-masing itu kan kita berkoordinasi dengan wali kelas, karena wali kelas satu dengan wali kelas yang lain itu jumlah anak tersebut berbeda-beda, sehingga melalui wali kelas tersebut untuk bisa memantau sejauh mana anak tersebut bisa memperoleh SMA swasta, kira-kira seperti itu.
Oke, berarti cuma dipindahin ke swasta aja Dan ya, ke nggak swasta ada berarti. nggak ada tindakan lebih lanjut selain dipastikan sekolahnya masih berlangsung gitu ya Pak ya? Jadi langkah pertama adalah anak yang dibatalkan tersebut bisa memperoleh sekolah. Jadi jangan sampai dengan adanya pembatalan tersebut anak tidak memperoleh sekolah swasta. Iya, kan, Memang masa ada depannya. psikis tertentu yang tentunya akan terjadi, namun saat ini kami belum sampai ke sana. Oke. Karena hal ini juga proses daripada sekolah dalam hal ini adalah SMP 19 juga lagi didampingi dan diperiksa terus untuk kenapa bisa terjadi dan sebagainya oleh Inspektorat Jenderal Kemendikbud, kira-kira seperti itu. Dan apakah kedepannya di Kota Depok akan lebih memantau nih Pak Sutarno? Maksudnya jangan sampai kejadian seperti ini berulang lagi gitu Pak. Ya, langkah berikutnya atas kejadian ini adalah setelah anak-anak didik kami yang dibatalkan tadi bisa memperoleh SMA swasta, tentunya kami akan menindaklanjuti terkait dengan pegawai-pegawai kami yang notabene adalah akan diberlakukan nanti mungkin pembinaan, ada juga sanksi ataupun hal yang lain, tentunya kami juga punya inspektorat dan sebagainya akan kami lakukan itu semua tahap-tahap setelah anak-anak kami nanti bisa selamat dalam hal ini bisa memperoleh sekolah semua dan bisa melanjutkan jenjang SMA. Walaupun kita memfasilitasi sampai dengan memperoleh SMA swasta. Kira-kira seperti itu, Pak. Iya sih. Oke. Dan jangan sampai ada lagi sih kasus cuci rapor begini Pak ya. Iya, Sebenarnya nih ada beberapa juga sih dulu-dulu Pasti udah selentingan-selentingan biasa gitu. sih, udah pernah terjadi sih. Ini memang menjadi salah satu evaluasi bagi kami sehingga tidak saja untuk sekolah SMP, bahkan SD pun untuk bisa ditingkatkan dalam hal monitoring yang intensif agar kejadian ini adalah cukup sekali ini sebagai pembelajaran kita dan jangan terulang lagi untuk kedepannya. Kira-kira seperti itu, Pak. Siap, terima kasih banyak Pak Sutarno atas informasinya Pak. Makasih Pak. Sama-sama. Nanti kita tunggu update-nya. Semoga ya anak-anak yang kena juga bisa tetap lanjut ke masa depannya. Benar dan sih. jangan ada lagi Amin. hal seperti ini terulang begitu. Biar lebih adil Amin, ya. amin. Amin, Itu harapan amin. kita semua. Terima Amin, kasih amin. Pak Sutarno. Assalamualaikum, selamat sore Amin. Pak. Makasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Gak kebayang sih. Kayak gimana ya? Maksudnya ini kan jalur prestasi. Iya. Berarti kan kemungkinan besar mereka bukan anak-anak yang fokus di sekolah gak sih? Setahu gue jalur prestasi yang anak penari misalnya, olahraga gitu gak sih? Terpas dari itu mau nggak bagi gue nilai rapor tuh nggak bakal bisa ya oke lah dipakai buat masuk universitas. Cuma kan Benar. dalam kehidupan the real life kan apalah arti nilai rapor. Lapor Pak. Rapor itu lapor salah. Oke Tiker, setelah ini kita ini kedatangan bagi gue mau nggak ya ini Ya. suatu sosok yang sangat legend begitu. Namanya adalah Pak Don Hasman. Dia ini seorang travelers. Dia wartawan senior yang pasti, dia wartawan senior, dia travelers, dia katanya orang pertama Indonesia yang menginjakan kaki di puncak Gunung Kilimanjaro di Tanzania, salah satu Seven Summit. Terus juga ya beliau ini petualangannya banyak banget tuh, Kak. Dan kita nanti bakal bahas soal ini ya, apa Baduy ya? Baduy. Baduy dan apa namanya? Wah. Oh, kata produser kita yang pertama Baduy itu benar atau salah? Karena kan Baduy pakai Y kan? Harusnya kan I, kita gak ada ejaan ya belakangnya. Oh ya oke, ini karena sastra Indonesia mau nggak ya, jadi begitu. Nah gitu jadi jangan kemana-mana, kita Sastra Talk bakal kedatangan Pak Don Hasman. Dan Jamin nanti, seru sih ya. wah bakal seru banget, kita bakal petualangan beliau banyak Segmen sekali. hore-hore dari Detik Sore yang gak cuma Hore-hore! Kenceng lagi mukulnya. Balik lagi di Detik Sore. Cuman hore-hore. Dan sore ini Detikers di suasana sunset talk yang Global sunset ini. sangat sunset ini ya, tapi sedikit mendung, entah polusi ya. Kita sudah kedatangan narasumber bintang tamu yang sosok yang legend banget, apalagi bagi para pecinta alam begitu kan. Salah seorang anggota kehormatan Mapala UI, Om Don Hasman. Halo Om. Halo Om. Pakai mic Om. Iya. Selamat sore. Assalamualaikum Om. Wah ini ketemu orang-orang hebat ini. Wah, Dan juga hebatan Om. selain hebat cantik. Waduh, lagi. terima kasih. Jangan Om, ntar Bukan hidungnya main. kembang kempis kalau dipuji. Iya. Udah pasti nih. Iya. Om Don nih mas, udah 80 tahun sekarang Om ya? 84 saya. 84. tapi masih sehat banget Detikers. Jujur gue minder sih. Minder ya, masih Minder. muda ya. Kayak gue tidak segagah itu kalau jalan.
Dan Om Don Hasman ini kan salah seorang bisa dibilang sosok petualang begitu Om ya di Indonesia. Bukan, saya Apa tuh? bukan petualang. Kalau Apa tuh? petualang itu mengejar prestasi. Oh. Kalau saya penjelajah untuk mengabdi pada ilmiah. Jadi ilmuwan. Bahkan lu sempat jadi wartawan juga kan Om Don ya? Pernah ya jadi wartawan. selama berapa ya 20-an tahun. 20-an Tapi tahun. kalau wartawan kan tidak ada pensiun ya. Bener sih. Langsung curhat kita di Bukan Makanya. Curhat ini. Dan Om Don ini yang menarik adalah soal suku Baduy Detikers. Jadi kalau Detikers tahu kan di suku Baduy di Jawa Barat ini kan terkenal dengan kearifan lokalnya Ya. gitu ya. Dan Om Don ini katanya sudah 49 tahun ya Om. Betul. Dari 49 tahun tahun. 75. Dari tahun 75, wah bahkan kita belum lahir ya. Tentu saja ya belum ya. Dan Om Don juga sudah punya buku ya Om Don ya, Urang Kanekes ya Om. 3 buku Tiga saya buku, sudah itu salah terbitkan satunya. ya. Sekarang sedang menggarap buku keempat dari 2 yang terakhir itu ditambahkan lagi kira-kira 60 halaman sebab banyak permintaan. Ya. Tapi yang dalam bahasa Inggris itu. Oke. Wow. Pinter nggak lo? Nanti yang dalam bahasa Indonesia awal tahun depan lah, Awal tahun entah Januari Februari pas 50 tahun saya Baduy ya? mondar-mandir ke Baduy. Mondar-mandir, Mondar-mandir. mondar-mandir. Sudah 600-an kali tadi katanya. Om Makanya. Don. Nah, Om Don ini soal Baduy ini kan mungkin dari segi luar dulu Om. Kan ada Baduy luar, ada Baduy dalam Om. Kalau gimana itu, Anda mengatakan mengistilahkan itu Baduy luar, Baduy dalam itu betul-betul itu salah besar. Oh begitu Om. no. Karena yang terjadi begitu kan Om. Ada yang Ya, katanya Baduy kita luar tahu itu tuh seperti baju itu. hitam. Baduy dalam itu baju putih. Itu gimana Ya, Om? Ini Om kalau bisa meluruskan nih. nama Baduy itu dari kelompok orang yang bukan Jawa Barat, Banten Selatan itu. Oh Banten Selatan juga Ya ya. itu kalau dari Jakarta kira-kira 160-an kilometer Oke. itu ada di selatan barat daya Jakarta. Itu sebenarnya itu disebut yang benar itu orang Kanekes. Orang Desanya Kanekes. Kanekes. Mereka kan tidak kenal namanya desa segala macam. Itu kan kampung. Mohon maaf, itu negara sendiri itu di dalam Republik Indonesia. Karena mereka tidak terikat pada aturan KUHP segala macam itu. Karena mereka juga tidak menggunakan kartu tanda penduduk KTP, Om. Indonesia. Kalau mereka jadi harus memiliki kartu tanda penduduk itu kira-kira ada lebih dari 10.000 orang itu harus masuk penjara itu. Wah, karena nggak ada yang punya. Ya karena tidak menggunakan kartu tanda penduduk setelah usia 17 tahun ke atas itu. Dan juga para haji atau dukun beranaknya itu setiap dukun beranak membantu persalinan itu kena hukum pidana itu atau bayar denda 5 juta itu. Oh. Karena harus di puskesmas sekarang. Itu siapa yang berani datang ke Iya. Baduy mau motret kepala sukunya kalau mesti punya kartu tanda penduduk. Tidak boleh memotret, tidak boleh merekam. Iya, kalau yang motor nggak boleh merekam. Iya, katanya. iya memang. Itu jadi selama ini kita salah ya berarti antara ngomong Baduy luar dengan Baduy dalam. Lantas apa perbedaannya antara tadi Baduy tadi dengan Urang Kanekes, Om? Urang Kanekes itu sebenarnya nama mereka. Nama aslinya. Itu kesalahan dari peneliti bangsa Belanda yang awal itu menamakan mereka itu kelompok Baduy. Secara antropologis itu yang disebutnya toponimi itu benar. Asalkan memberi nama kepada sekelompok orang dengan menyebutkan nama wilayah atau ada apa yang ada di situ itu sah. Tetapi mereka tidak tahu kebiasaan orang Baduy. Kalau dia diteror terus dengan pertanyaan itu untuk menghindari pertanyaan selanjutnya dia akan bilang ya. Nah, waktu saat disebut mungkin itu Baduy. Itu karena ada mata air, ada sungai kecil namanya Cibaduy. Atau ada Gunung Baduy, Bukit Baduy itu ada di sebelah utara. Jadi sah itu secara antropologis, tapi bukan itu namanya mereka. Mereka itu menyebut nama kelompoknya mereka itu Urang Kanekes. Tapi di dalam kalau kita dalam wilayah desa Kanekes itu menyebut namanya kampungnya
asal dari kampung mana? Ada 68 kampung kan di sana. Yang di dalam teritori yang 5.130-an hektar gitu. Ya, itu ada 68 kampung. Mereka selalu menamakan dirinya dari kampung itu. Nah, atau kalau untuk khusus yang kita bilang Baduy Dalam itu nama sebenarnya itu Urang Tangtu. Urang Tangtu Tilu itu. Tangtu Tilu. Ada tiga Tangtu Tilu, ada tiga pimpinan adatnya. Ada pimpinan adat yang tertinggi itu ada di kampung, kita bilangnya kampung Cikesik. Itu disebutnya kan Tangtu Pada Ageng itu. Kalau yang wakil puunnya itu, wakil pimpinan adatnya itu ada di yang kita sebut kampung Cibeo itu Tangtu Parahyang. Ada lagi puun saksi, puun saksi. Puun saksi itu berkedudukan di kampungnya itu kampung Cikartawana dan disebutnya itu tangtunya Tangtu kadu apa ya? Apa Om? Maklum, ini udah mulai tua ini. Tapi Om Don, itu apa? Kadu gede itu. Kadu gede. Tapi Om, kalau kita tahu kan Kadu Ageng. Urang Kenekes ini atau suku Baduy ini mereka sangat menghormati alam Om ya. Sangat. Bahkan aku pernah juga ke sana sih Om, dan mereka bilang bahkan mereka tidur saja itu kakinya tidak menghadap ke sungai sebagai bentuk penghormatan. Tidak mengarah kakinya ke arah selatan. Oh, ke arah selatan. Karena di arah selatan itulah nenek moyang mereka bersemayam. Jadi tidak boleh dikasih kakinya ke selatan. Dan apa sih Om yang bisa kita ambil inspirasinya Om dari Urang Kenekes ini untuk menjaga alam begitu Om? Karena mereka sangat straight sekali kan Om. Itu kalau mau mempelajarinya itu sangat sulit, sangat harus memerlukan waktu sangat panjang itu. Kalau Anda baru datang 1, 2, 20 kali, 50 kali itu baru dapat kulitnya itu. Ya, itu parameternya itu berapa sering Anda datang ke sana untuk memahami tentang kehidupan di Urang Kenekes ini dan berapa lama Anda berada di situ. Itu parameter yang pastinya itu. Jadi kalau itu kalau kearifan lokalnya itu mereka sudah menyediakan semua. Itu hutannya itu ada hutan larangan. Itulah tempat di mana ada babi hutan, ada rusa, ada kancil, bahkan ada yang namanya itu harimau Jawa itu masih ketemu itu 12 tahun yang lalu. Terjerat itu. Sama ada kalau kita sebut itu macan tutul, tapi kebanyakan kelihatannya hitam aja, tapi ada tutul-tutulnya. Itu masih ketangkep di sana itu. Dan tuh hutan larangan itu tempat tidak boleh diburu Om ya? Tidak boleh dirambah sembarangan. Tetapi kalau mereka mau mendapatkan bahan bangunan boleh. Dan kayunya juga kecil-kecil paling-paling lebih besar dari paha orang dewasa. Karena mereka tidak menggunakan gergaji. Itulah. Dan satu hal banyak orang tidak pernah mempelajari. Kalau kita bersawah kan kita itu. Dan kalau bersawah itu harus dibalik itu pakai pakai luku itu, pakai plau itu. Itu merusak tanah. Kalau mereka itu ibarat kata hanya waktu sedang ngumbaran katanya memberi pupuk gitu tuh ya. Tapi secara spiritual itu dia hanya sembur sana sembur sini itu akan menjalar biar kata 50-100 meter itu akan menjalar ke sana. Karena saluran di bawah tanah itu jadi disebutnya itu saluran mikro kapiler, pipa kapiler mereka itu sudah ada. Jadi kalau nanti hujan turun itu pasti itu apa yang dia sembur itu akan nyampe ke sana. Karena memang sudah ada, tidak dibalik-balik gitu. Itu melampaui teknologi. Itulah kearifan mereka. Dan mereka tidak menggunakan sabun, tidak menggunakan bahan kimia di sungai, dan kulit mereka halus. Benar-benar sangat halus. Kemarin saya melihat ada ibu-ibu sekitar ada 200-an orang membawa bakul nasi untuk didoakan
kemudian dibagi-bagi itu kan pakai kayak kembenang Iya. aja itu putihnya itu bersih padahal tidak pakai sabun, tidak luluran, Nah. tidak pakai segala macam bahan Gimana kimia. caranya Om? Aku juga mau Istimewa. dong. Iya, Apakah pakai mandi Kalau air beras Anda- apa gimana? mereka untuk membersihkan diri dari lemak segala macam itu mereka pakai yang namanya batang honje. Itu honje, pohon batang ya? honje itu diketok, ditumbuk itu sampai halus itu airnya itu sebagai lotion itu. Oh. Dan juga seratnya itu sebagai scrubber. Oh gitu. Wah, gimana nggak Langsung halus? beli. Belum lagi airnya tuh juga pasti bagus kan? Tapi Kalau Om, kita di sini kan hancur. iya kita kimia semua jadinya rusak. Tapi Om Don, bagaimana sih orang-orang di orang Kanekas atau suku Baduy ini bisa bertahan dari dunia modern? Karena memang mereka itu sejak ada di situ, mereka sudah berada di tempat yang sekarang yang di namanya Desa Kanekas itu di Kecamatan Luidamar. Mereka minimal sudah berada di tempat itu, sudah menghuni itu 1.600 tahun. Wow. Republik Indonesia kita itu baru 79 tahun ini Agustus ini kan. Iya. Jadi mereka minimal ada 1.600 tahun. Karena itu masih Prahindu, abad keempat kan. Itu. Jadi abad kelima. Jadi kelima, tahun 400-an kan itu ya. Tapi sebenarnya itu mereka ada di belakangnya itu lagi. Sekitar 1.000 jadi mereka apa namanya berada di abad di abad Masehi 1.200 tahun 1.250 tahun sebelumnya Masehi. Wow. Jadi BC ya. mereka itu antara 1.250 tahun sebelum Masehi ya sampai kan sekarang. Gila. Gimana? Itu masa Masih bertahan gitu. Ya. Iya mereka ya kan mungkin mereka bertahan karena memang punya sumber daya alam sendiri ya Om ya. Iya, sendiri. benar. Dia enggak pusing soal Iya. apa kenaikan bahan bakar, kenaikan beras. Dia menghasilkan sendiri beras. Iya. Beras yang ada mereka tidak panen 21 tahun itu mereka tidak akan mati kelaparan. Wow. Karena cara cadangan logistiknya ada untuk 21 tahun. Indonesia berapa tahun cadangan logistiknya? Republik ini yang Kerenan orang menghabiskan apa APBN tiap tahun itu berapa? 2000-an 2000-an triliun. Triliun ya. Ya, belajarlah ke sana. Belajar ke Baduy Om ya. Itu ada kalendernya paling susah Oh iya. menentukan. Ya, Kayak kalender Satu, suku Maya gitu-gitu Bisa jadi gitu Om ya. kali ya? betul. Dan kalendernya itu yang terendah itu 27 hari, Oke. yang terpanjang 90 hari, 1 bulan. Wah. Pusing kepala nggak Gimana ada. tuh cara itu. ngitungnya? Makanya. Ya, itu hitungannya dia itu harus tetap sama. Itu yang saya sampai sekarang tidak bisa mempelajarinya. Dan mereka ada kalender nangkep maling. Wah, Hah, gimana gimana tuh? Itu kalau pakai mereka punya kalender disebutnya kalender Bajo itu yang banyak diributkan itu pembunuhnya Eki segala macam itu kalau orang Baduy yang menghitung itu akan ketemu tunggu apesnya sang maling atau sang pembunuh. Bisa gitu ya? Tapi berarti Om masih banyak dalam tanda kutip misteri dari iya. di Baduy ini Om ya. Bukan misteri, Anda masih bisa lihat kenyataan orang mana di masa sekarang ini bisa jalan di atas air tanpa kejeblos. Nah itu iya. Itu katanya. ada. Itu Saya ada Om. saksikan sendiri 2 kali. Om pernah nyoba nggak? Bukan, yang saya pernah coba itu jalan. Oh. Jalan kaki yang jaraknya kira-kira 28-29 kilometer. Kalau kita jalan di hutan, di perbukitan, jalan antar kampung, antar desa itu kan kecepatannya maksimal itu 3 kilometer per jam kan. Jadi kalau 28 kilometer itu kan perlu 9 jam kan. Nah, tapi dengan doanya mereka itu saya hanya jalan 5 jam seperempat. Dan memang iya orang Saya sudah ulang kembali coba bisa 5 jam atau 5 jam seperempat, nggak bisa. Tercepat 7 jam seperempat. Sama orang itu setengah lari ya, Iya. pakai run hash itu. Tapi memang katanya iya sih orang Baduy itu jalan cepet-cepet Om ya. Mereka Bukan cepet. Melayang. Yang mereka jalan, fisiknya memang jalan. Tapi yang tenaganya itu dia panggil arwah leluhurnya Leluhur. untuk masuk.
Itu yang saya dimasukkan arwah leluhur mereka, dia bilang, Don, ini cukup untuk 2 hari. Nah, kalau nggak sampai ya kalau udah mau gelap itu udahlah berhenti aja, istirahat, besok masih bisa. Berlaku untuk 2 hari, 1 kali doakan. Iya. Itu yang saya rasakan langsung itu. Rasanya kayak gimana Om? Lebih ringan gitu badan apa bagaimana? Suatu saat Anda hilang kalau seperti lagi sedang nyetir, Anda kayak hilang ngantuk, fokus ya? ngantuk, melek Iya. gitu, kayaknya udah di tempat lain. Kayak microsleep. microsleep, Iya, iya, tapi ya. Dipindahkan begitu. Nah, itulah kelebihan mereka. Om, aku penasaran deh tapi Om kenapa sih bisa sampai dengan sejauh ini gitu dekat dengan orang Kanekes ini gitu, dari awal itu seperti apa sih kisahnya Om sampai jatuh cinta lah gitu? Saya lihat itu di seluruh dunia, saya udah lebih dari 40-45 negara saya datangi, itu di 5 benua itu saya tidak pernah ketemu orang seperti orang Baduy baiknya, jujur, baik dan jujur. Tapi kalau soal Anda mau tanya tentang adatnya itu mereka membelokkan. Jadi kayaknya tidak jujur terhadap Anda itu. Artinya cukup bagi mereka untuk di kalangan mereka saja yang tahu. Orang luar itu tidak perlu tahu. Saya datang ke sana sudah itu 3 hari yang lalu saya keluar itu waktu saya datang yang terakhir itu 641 kali dalam 49 tahun. Wow. Ya, karena mereka orang baik gitu. Iya. Nah, dan saya mempelajari mereka ini apa boleh dikata itu untuk mewakili para ilmuwan untuk kalau tidak saya siapa lagi Iya. yang mau lakukan. Iya. Itu kalau foto maaf bukannya kata menyombongkan diri itu lebih dari 30.000 foto saya sudah punya tentang Baduy itu. Baik arsitekturnya, cuman yang saya tidak bisa ambil adalah upacara adat di Baduy Dalam itu. Yang kita bilang Baduy Dalam. Di Tangtutilu itu, karena di dalam Tangtutilu itu tidak boleh memotret. Tapi kalau ibarat kata sih ya mungkin 2.000, 3.000, 5.000 foto yang di Baduy Dalam saya punya. Bukan kata mau menyombongkan diri, demi ilmu Pengetahuan, iya. Itu seperti kemarin saya ribut dengan orang-orang dari Leiden itu antropolog. Itu ya mereka sendiri baru paham tentang Baduy itu. Ya nggak apa-apa. Sedih saya kalau orang kita sendiri tidak mau mempelajari, orang lain datang untuk mempelajari dan orang lain tidak boleh orang asing tidak boleh masuk. Kalau orang asing udah boleh masuk itu saya udah dihabiskan oleh mereka itu. Tapi Om, aku pernah dengar kata-kata gini Om, orang Baduy itu tidak mau menjadi orang pintar karena bisa membodohi orang lain, tetapi orang Baduy itu mau jadi orang baik. Betul nggak sih Om? Sangat betul. Itu yang berbicara itu namanya Puun Puun Pulung itu. Puun Pulung. Dari kampung Cikadu itu. Jarok pamarentah artinya tuh. Kayak kita bilang kepala desa. Tapi bukan ya, dia itu seperti perwakilan dari kelompok orang Baduy untuk ke pemerintah, license officer. Ya, mereka itu ditunjuk gitu. Dan itu yang namanya Jaro Pulung itu dia bilang kalau sekolah membuat orang jadi pinter. Tapi kalau orang itu udah pinter, dia itu minterin orang lain. Dan baru aja beberapa tahun yang lalu itu satu orang Baduy luar yang orang Panamping sebenarnya itu kuliah di Serang itu tidak tahu sudah semester berapa itu disuruh keluar padahal dia itu udah jadi orang Baduy luar itu. Orang Baduy luar adalah orang yang tidak mampu mempertahankan adat istiadatnya, tidak mampu, makanya dia melanggar adat dan dia dikeluarkan. Jadi orang keluaran, dikeluarkan. Orang keluaran. Kalau orang keluaran itu udah dikeluarkan ya, tapi ini dia dikeluarkan dari kelompok orang keluaran. Jadi orang Indonesia. Udah orang Indonesia berarti ya? Jadi orang Indonesia. Indonesia. Sedikit lagi, mungkin nggak nyampe 1 tahun, ini 1 orang lagi akan dikeluarkan. Karena dia lagi sedang kuliah di UI, udah semester 4 itu bulan Juni yang lalu itu. Kemungkinan akan dikeluarkan lagi 1 orang. Berarti memang lebih baik menjadi orang baik gitu. Kalau bagi orang kalau mau pinter jadi lulus di perguruan tinggi atau sekolah itu
jangan jadi orang Baduy. Iya. Bilangnya Anda begitu ya. Iya. Nah, jadi cukup karena mereka belajar itu dari orang tua mereka bertani atau dari kelompoknya mereka. Itu untuk menghasilkan pangan. Iya. Ya. Dan untuk hidup Om ya sebenarnya. Untuk hidup. aja. Makanya mereka tidak pusing soal harga naik segala macam itu. Mereka punya cadangan. Iya. Mereka terus tambah. Kalau punya duit, bahkan kalau udah ada punya kelebihan uang, mereka beli beras gitu. Dan kasihannya harapan masa hidup rata-rata orang Baduy itu kira-kira 12-13% dari orang Indonesia kebanyakan. Mereka di bawah 50 tahun nih. Pukul ratanya. Harapan masa hidupnya. Iya. Kenapa itu? Kurang gizi. Oh iya. Ya, kerja keras, kurang gizi. Lebih dari 300 hari orang yang Anda bilang orang Baduy itu, orang Kanekes ini makannya nasi, ikan asin. Sampai besok mau mati juga nasi dan makan ikan asin. Kenapa mereka bisa kekurangan gizi? Apakah emang udah sumber daya alamnya udah berkurang apa gimana? Bukan ya, bagi mereka yang penting makan itu asal jangan lapar. Oh. Tidak menghitung gizi segala macam. Hanya pada upacara-upacara adat itu mereka potong ayam. Itu pesta lah itu, begitu. Ya, pesta. itu dapat masukkan protein lainnya. Ya. Sayur-sayuran, ikan kayak ikan bandeng. Kemarin aja itu sekitar 170 ekor ayam itu disembelih untuk sebuah pesta pernikahan. Dan ikan bandengnya itu 4 loyang itu kira-kira mungkin 40-an kilo lah gitu. Ikan bandeng gitu. Tapi emang Om Don juga terkenal suka jalan kaki kan Om? Udah banyak kemana-mana. Katanya nanti 17 Agustus mau ke IKN Om jalan kaki. Ya, saya sama teman-teman mau menyaksikan sebagai saksi sejarah IKN itu diresmikan. Ya sudah, kami sudah survei selama 1,5 bulan terakhir ini sudah dapat dia punya rute, dapat juga desa, jalan antar desa, antar kecamatan, kadang-kadang juga ada yang melintas jalan raya, yaitu kami akan jalani. Dan itu makan waktu 6 hari untuk sekitar 140-an kilometer. Dari mana ke mana itu Om rutenya? Dari Samarinda. Dari sampai Samarinda ke IKN. Ya. Ya. Ada 26 orang yang mau jalan. Oh, mau ikut? Aku juga mau ikut kan? Kalau boleh sih Orang-orang mau ya. hebat yang mau. Ada satu itu Everest Summiter yang Kopassus Asmujiono itu. Dia ikut. Sama ada yang Seven Summit itu yang itu Francisca Dimitri Ingkiriwang 7 gunung di 7 benua ya. Ya itu dia ikut juga. Orang hebat itu. Nah, dan untuk jalan di sana itu kecil itu. Cuman 150-an kilometer. Jangan gitu Om Don, cuman 100 kilo. Makanya cuma ya. Saya udah dengarnya ada gempor. Kalau jalan jauh itu di atas 1.000 kilometer. Saya 3 kali jalani yang namanya, pernah dengar El Camino de Santiago? Di Spanyol. Spanyol. Jalur ziarah. Ya, itu jalur terbaik untuk orang jalan kaki. Saya sudah jalani rata-rata di atas 1.000 kilometer kan. Yang berat itu yang dari kota Sevilla sampai kan Santiago. Itu jalannya nggak berat, tapi kondisi alamnya, temperaturnya 50 derajat di beberapa tempat. Tapi kalau Indonesia paling jauh jalan treknya di mana Om? Dari Pontianak sampai Samarinda. Ya, dari barat sampai ke timur. Satu muka Kalimantan itu dong Om. Se-Kalimantan 41 hari. Wow. Berat, tapi terbaik gitu. Ya. Ini ini namanya. Bukunya dalam 1-2 bulan ini terbit. Padahal itu sudah dilakukannya itu 30 tahun yang lalu itu. 21 orang. Seluruhnya 25 orang. Sedang diurus di percetakan Gramedia ini. Kalau di Papua Om pernah juga jelajahi? Anda sebut yang mana? Yang belum saya nyampe. Jayu udah pasti Om ya? Wow. Ya. Yang paling berat itu Asmat.
Kalau saya 1 kali pergi ke Asmat, saya bisa 2 kali keliling dunia. Sebab kalau ke Asmat itu Anda nggak punya duit untuk 1 bulan di sana. Iya. Nggak punya 200 juta dan datang. Iya. Nggak cukup ya. Iya, karena Papua kan mahal. Iya. Mahal. Karena bahan bakarnya bakarnya. itu 4 sampai kan 5 kali dari Jakarta itu. Semua pakai bahan bakar minyak tanah kan outboardnya itu. Anda juga mesti sewa outboardnya. Iya. Karena kan sewa mesinnya, ya. motornya, bahan bakarnya, Iya, motornya. perahunya, motorisnya, Iya. plus 3 bodyguard. Wah. Saya kalau pergi nggak mau sudah menghitung. Saya mau jangan cuman balik nama, balik Iya, orangnya. ada inilah Om. Tapi kalau di Indonesia sejauh menurut Om Don ya pasti ada banyak. Kira-kira yang paling berkesan banget Om, yang pernah Om datangi di mana Om? Yang berkesan ya, terlepas dari jalan atau apa, maksudnya yang punya cerita selain Baduy lah Om. Tengger. Mana? Tengger. Tengger. Di wilayahnya Tengger itu kan Suku 4 Tengger ya? kabupaten kan. Lumajang, Iya. Malang, Pasuruan, Probolinggo. Ya. Itu untuk landscape, untuk budaya maupun untuk makanannya, keramah tamahan penduduknya istimewa. Bisa jadi ide inspirasi Bisa. traveling tuh. Betul. Oh, betul ya. Betul. Tapi kalau mau traveling jangan saat ramai. Anda nggak bisa nikmati. Oh iya. Datanglah pada suasana Masa yang sepi. apa adanya. Enggak. Ya, Terakhir. gue dumbfounded banget ini. Iya. Dengan ceritanya cuma bisa mangap doang. Kata-kata. Mau nggak Iya terakhir? loh. Nih. Apa? Oh iya. Oke. Nah kan Om Don udah nulis beberapa karya nih, 3 ya sejauh ini ya. Apanya? Om Don udah nulis hampir 3 buku, 4 buku. Tentang Baduy. Oh, banyak dari tahun Oke. dari tahun sebelum tahun 80 juga ya. udah. Masa yang Baduy ada 3. Udah. cuman Baru yang ada lain 3. ada Oh, 2. baru ada 3. Ada Sorry, 3. oke. Nah, melalui karya-karya Om Don yang udah tulis nih kurang lebih apa sih yang sebenarnya ingin Om Don sampaikan buat para pembaca? Ya kalau bisa itu kalau mau mendatangi sebuah tempat itu riset lebih baik. Kalau yang baik itu table riset dulu ya, riset kepustakaan. Atau tanya kepada mereka yang pernah. melakukan, itu masukan. Kalau lewat Google juga bisa, tapi jangan berharap Google bisa salah gitu. Iya. Banyak bikin kesalahan, termasuk tentang diri saya di Google itu juga banyak yang salah. Ya itu urusannya mereka, bukan Ya. urusan saya itu. Oke, gitu Viv. Ya, semoga kita bisa menyerap ilmu-ilmu lah dari Betul. Om Don nih. Nah, kita tidak mungkin seperti Om Don bukan? Om Don makasih banyak sudah hadir di banyak. Detik Sore. Terima Ini kayaknya kasih kurang juga. waktunya nih. Ntar Nggak ada puas lagi sih, next Om iya. ya. Boleh Om kita cerita lagi ya. Suatu saat kita ngobrol lagi. Amin, Om Tetap Don. sehat-sehat Om Don. Sehat Om Don, semoga Makasih, berhasil ya ke alhamdulillah. IKN-nya ya Om Don ya. Ya ke IKN itu kami ingin menjadi saksi sejarah. IKN itu dibuat karena selama ada 7 presiden, baru presiden ke-7 inilah yang menunaikan tugas dari Soekarno yang Pemindahan dulunya ibu kota. Iya. Ya, tapi kalau ini memang jadi bukannya pindah ibu kota, bukan Indonesia aja. Iya. Dari New York ke Washington kan? Iya, pindah. Dari Kuala Lumpur ke Putrajaya kan? Jaya, iya. Oh, banyak. Nah, bahkan saya mau menyarankan itu agar nama Republik Indonesia itu diganti Republik Nusantara. Nusantara juga. Itu kan kalau apa namanya Indonesia itu kan dari Belanda. Siapa Logan itu Logan, ya. sama siapa itu Iya. 2 orang Inggris itu. Ya, kita bukan bangsa agraris, kita bangsa pelaut. Kita hidup di 2 samudera besar. Iya. Ini seru banget ini sih. Seru Aduh. banget. Kita lanjut habis Terima ini kasih ya. banyak Om Don pokoknya. Detikers terima kasih sudah bersama kami dari jam 3:30 tadi. Besok masih ada lagi. Tentu Besok sama saja. Maya Maedo sepertinya. Jadi Afif dan Moga harus mundur. Betul. Ada tagline nih. Nah, Om Don, ikutan kami ya, tagline ya. Kalau kamu bilang detik sore, Om Don bilang gak cuman hore-hore. Oke, tapi harus meriah. Berani banget mau nggak? Berarti oke. Ayo kita ajak kan mengajak, oke? Detikers, thank you. Udah menyaksikan kami bersama dan tetap di Detik Sore untuk besok-besok. Yes. Gak cuman hore-hore. Hore-hore. Terima kasih Om Don. Terima kasih, Om Detikers.